Selamat malam Sobat Odai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya Sri Wijayanti, senang sekali bisa kembali menjumpai teman-teman semua di dalam Bincang Baik untuk edisi hari ini Rabu 21 April 2021. Di program Bincang Baik di autoimun.id ini kita akan berbincang-bincang seputar isu autoimun dan kesehatan, karena kata baik dalam kata Bincang Baik ini sendiri adalah singkatan dari belajar dan berbagi seputar autoimun dan kesehatan. Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih, sudah cukup banyak ya ternyata ya. Malam hari ini seperti biasa kita akan mengangkat topik yang dekat dengan kehidupan dengan orang-orang dengan autoimun atau ODAI. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang merawat kesehatan mental pasca diagnosis penyakit autoimun. Ya, untuk teman-teman yang memiliki penyakit autoimun dan mungkin saat ini ikut bergabung dalam Instagram Live ini, pasti tahu bahwa menerima diagnosis penyakit autoimun ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak perasaan yang muncul setelahnya, ditambah tubuh yang masih sakit dan masih mengalami berbagai gejala yang belum kita pahami. Ada banyak perasaan negatif yang muncul, diantaranya terpuruk, sedih, bingung, cemas. Bahkan ada pula teman-teman yang sampai mengalami depresi setelah mendapatkan diagnosis dan mengalami masa sakit yang sepertinya kita belum tahu kapan akan berakhir dan kapan kita akan merasa sehat kembali. Ada pula berbagai hal lain yang juga muncul teman-teman setelah diagnosis autoimun. Jantung yang sering berdebar-debar tidak beraturan, kemudian sulit tidur, mudah menangis hingga mudah tersinggung atau marah adalah beberapa hal yang juga dialami oleh teman-teman ODAI yang tentunya membuat tubuh yang sudah sakit merasa semakin tidak nyaman. Tidak pastinya masa depan kita dan pertanyaan-pertanyaan, akankah kita akan bisa beraktivitas lagi, akankah kita punya waktu yang cukup untuk membesarkan anak-anak atau mendampingi orang-orang yang kita cintai adalah beberapa perasaan yang juga muncul dan membuat tentu saja kondisi kita semakin tidak nyaman. Dan teman-teman, malam hari ini kita akan membahas topik ini dengan seorang narasumber, seorang dokter yang memiliki pendekatan integratif yang juga seorang psikoterapis, Dr. Lavinia Suryadi, M.Biomed CHD. Beliau adalah bagian dari Dewan Pakar Medis Marisa Cordoba Foundation. Untuk teman-teman yang belum kenal dengan Marisa Cordoba Foundation, ini adalah sebuah lembaga nirlaba yang didirikan di tahun 2012 yang memang memberikan perhatian khusus kepada orang-orang dengan autoimun dan didirikan oleh seorang penyintas autoimun berjenis idiopatik trombositopenia purpura. Nama beliau adalah Mbak Marisa Cordoba dan Mbak Marisa mendirikan lembaga ini bersama dengan Profesor Dr. Aru Sudoyo, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Maka tidak heran autoimun.id ini berusaha untuk aktif memberikan edukasi dan pendampingan untuk teman-teman dengan autoimun melalui berbagai kanal, diantaranya melalui akun Instagram @autoimun.id ini, melalui akun Facebook dan juga YouTube yang juga diberi nama autoimun.id dan juga website www.autoimun.id. Untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan grup 5 Dasar Hidup Sehat, ini adalah support group yang didampingi oleh para ahli melalui grup WhatsApp. Ada grup 5 Dasar Hidup Sehat di mana teman-teman dengan autoimun bisa saling belajar, berbagi, dan juga mendapatkan informasi tentang penyakit autoimun dari para narasumber yang terpercaya. Ada para dokter spesialis yang memang menangani penyakit autoimun, ada juga nutritionist, kemudian ada juga certified health coach, dan lain sebagainya. Di grup ini saat ini sudah ada sekitar 4.000 orang yang terbagi menjadi 20 grup. Terpaksa dibagi karena grup WhatsApp terbatas sekali ya isinya. Untuk teman-teman yang ingin ikut berbagi, saling support dengan sesama teman autoimun lainnya, bisa menghubungi nomor WhatsApp 0819 3295 1374. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan support group dan belum bergabung dengan grup 5 Dasar Hidup Sehat ini, teman-teman bisa bergabung dengan grup ini dengan menghubungi nomor WhatsApp 081932951374. Ya, teman-teman, kenapa malam hari ini kita membahas topik tentang merawat kesehatan mental? Ini adalah karena kita menyadari bahwa stres pasca diagnosis autoimun adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan ODAI dan perlu dikelola dengan baik demi kesehatan ODAI. Karena kalau kita menjalani pengobatan tapi stres kita juga tidak dikelola, maka kondisi kita juga akan sulit untuk membaik. Oleh karena itu kita berharap sekali agar malam hari ini, topik ini bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua.
Dokter Lavinia atau Dokter Nia nanti akan berusaha menjelaskan sebetulnya tahapan apa sih yang sedang kita lalui, kemudian memberikan juga tips-tips untuk bagaimana kita bisa coping atau menghadapi perasaan-perasaan ini, dan semoga untuk sama-sama belajar juga memulihkan diri. Ya, saya akan segera mencoba terhubung dengan Dokter Nia. Mohon ditunggu sebentar teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin berbagi tentang perasaan-perasaan apa sih yang dialami atau dirasakan setelah diagnosis, pikiran-pikiran seperti apa. Kemudian juga untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar kesehatan mental yang berhubungan dengan ODAI, silahkan langsung tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, saya akan mengkontak Dokter Lavinia yang saat ini sudah standby. Oke. Terima kasih teman-teman ya yang sudah bergabung. Sudah banyak yang melambaikan tangan juga. Ya, semoga topik malam hari ini bermanfaat dan Dokter Nia sudah online bersama kita. Malam, Dok. Malam, Mbak Asri. Apa kabar, Dok? Baik. Baik, makasih Apa banyak ya. kabar? Apa kabar? Baik, baik, baik. Semoga Ah, teman-teman yang nonton ya. saat ini juga baik keadaannya ya, Dok ya. Yes, iya. Dan semoga Betul, juga betul. bisa sama-sama mendapatkan pencerahan tentang apa sih perasaan dan pikiran yang dihadapi, dan yang terpenting nanti bagaimana caranya kita bisa coping dengan perasaan-perasaan itu ya, Dok ya. Ya, Dok, mudah-mudahan ya. amin. Dokter Nia, tahu nggak Suara tadi? saya cukup jelas gak ya? Oh, jelas-jelas. Suara saya gimana, Oke, Dok? oke, thank you. Ya, jelas. Jelas. Oke, semua teman-teman juga Oke. bisa mendengar kita dengan jelas ya. Dok, tadi pagi ketika saya share flyer tentang talk show hari ini, Dok, itu sampai ada beberapa teman di grup yang japri. Dan akhirnya ya ikut berbagi, Dok. Dan ini tentunya nyambung banget dengan pertanyaan pertama saya. Langsung saja ya, Dok, ya kita menuju Ya, ke silakan. pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Jadi memang banyak diakui oleh teman-teman ODAI, termasuk saya sendiri ketika dulu awal-awal menerima diagnosis autoimun, Dok. Jadi perasaan sedih, cemas, kemudian marah, kecewa, depresi, campur aduk pokoknya lah, Dok. Iya. Itu um, muncul di dalam diri orang yang baru saja mendapatkan diagnosis penyakit autoimun. Dan biasanya ketika menerima diagnosis itu kan juga teman-teman dalam kondisi yang memang masih sakit ya, Dok ya. Nah, terus Ya. kalau kita sedang mengalami masa sakit, kemudian perasaan-perasaan seperti itu, sering kan orang-orang yang datang menjenguk atau orang-orang di sekitar kita bilang, ya udah ikhlasin aja, jalanin aja. Terus damai saja lah sama penyakitnya gitu. Ya. Tapi kenapa ya, Dok? Meskipun sudah dinasehati seperti itu, dan kita juga tahu kesadaran kita tuh bilang, oke, that's the right thing gitu. Itu hal yang benar yang dikatakan. Tapi tetap nggak mudah gitu untuk menerima seperti itu. Kira-kira ini sebetulnya fenomena macam apa sih, Dok? Jadi gini, saya kalau analogiin menderita diagnosa sakit ya, bukan hanya autoimun. Mungkin kalau kita kan tentunya penyakit autoimun kita nggak bisa samain dong kayak batuk pilek gitu ya. Ya, beda. Istilahnya kayak cuma sakit kepala biasa, misalnya cuma istilahnya penyakit yang lebih ringan gitu ya. Jadi kan kalau penyakit autoimun ini kan kita ya semacam kondisi kronis sudah pasti, otomatis itu kan kita kehilangan kesehatan, satu sudah pasti saat autoimun. Kedua, kita mungkin kehilangan fungsi tubuh ya, secara fungsional. Otomatis kita kehilangan well-being kita, kesejahteraan kita. Yang tadinya mungkin kita bisa makan enak, yang tadinya kita bisa ketawa-ketawa sama teman-teman, akhirnya kita shutdown gitu ya istilahnya. Kita mesti minum obat, kita mesti menjalani serangkaian perawatan yang mungkin panjang banget gitu ya, dan berkelanjutan. Nah, karena kondisi kronis ini sudah pasti membutuhkan pengobatan yang lama, biaya yang besar, gitu ya, support system yang tiada henti. Nah, ini kan kita anggapnya itu adalah keadaan berduka nih. Cuma mungkin kalau misalnya orang pikir berduka itu kan ditinggal orang yang meninggal misalnya. Nah, ini sama aja. Yang namanya berduka itu adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan sesuatu yang berharga. Dalam hal ini kan kesehatan kita nih. Betul, betul. Ya. Nah, kesehatan ini ternyata berhubungan dengan kualitas hidup. Kalau kronis dia.
Iya banget, Otomatis berhubungan banget. kualitas hidup kita tuh drop ya. Betul. Belum lagi mungkin kalau misalnya punya anak, anak terbengkalai. Belum Hmm, kalau punya pekerjaan, terancam kehilangan pekerjaan. ya, Kalau misalnya punya, istilahnya punya karir, terancam karirnya, istilahnya runtuh gitu ya. Orang sakit kok, maksudnya ini iya. kan bukan sakit ringan yang istilahnya kita tetap bisa ngantor gitu. Tapi kan ini Mm-mm. mungkin mungkin para ODAI ini menjalankan hari-hari lebih banyak di rumah sakit kalau misalnya lagi flare up istilahnya gitu Iya, kan ya lagi relapse iya. Atau itu sih bolak-balik jadi kontrol, capek banget dok itu. mm-mm. Iya. Ya ya Mm-mm. betul jadi ini salah satu keadaan berduka ya kalau misalnya kita ngomong autoimun gitu makanya kalau misalnya yang namanya duka sudah pasti ada fase-fasenya gitu. Jadi Iya. ya wajar aja misalnya kalau fase kita lagi marah gitu ya. Mm. Contohnya gini, kalau kita lagi apa ya? Saya analoginya kayak lagi muntah gitu ya, lagi muntah-muntah nih. Ya, lagi Mhm. muntah-muntah. Terus mau dikasih makanan, mau dikasih khotbah istilahnya, mau dikasih Mhm. nasihat, ujangan gitu ya, maksudnya sabar aja, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah, misalnya gitu ya. Mhm. Terus Mhm. misalnya berserah, atau misalnya mungkin ikhlas, misalnya Mhm. atau misalnya ada juga yang bilang bersyukur nggak lebih parah, misalnya ya, Iya. itu Oh kan banyak banyak yang bilang banget gitu. tuh. Iya. Oh, oh. Terus Mhm. dikasih doa-doa, dikasih mungkin banyak lah ya. Nah, kita lagi muntah-muntah, terus kayak kita dikasih makanan, nggak bisa terima kita. Hmm. Iya, iya, Kita iya. kayaknya mesti nguras dulu gitu ya, sampai plong dulu sama emosi juga gitu. Kalau saat kita Hmm. lagi marah, kita lagi sedih, kita lagi kecewa, kita lagi istilah berduka, kita lagi hilang harapan, hilang kepercayaan, itu Mhm. kayak mau dikasih wejangan-wejangan, itu malah 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 bener-bener dimuntahin lagi istilahnya. Iya. Heeh. Kayak ini apa? Ya kita tahu itu benar, tapi ya nggak bisa gitu. Iya, Ya ya, soal berduka karena tuh. kita lagi mau muntah. Kita Iya. lagi mau muntah, terus dikasih makanan terus. Nah, Jadi, ha. silakan silakan Mbak Asri. Heeh. Jadi gimana dok kalau misalnya lagi fase-fase kayak gitu kan memang kita tahu ya memang kita harus mengatasi perasaan-perasaan itu ya dok. Yang soal kehilangan itu betul sekali karena kehilangan banyak hal ya termasuk satu hal yang sering Ya, dikatakan teman-teman oh adalah merasa kehilangan diri kita yang dulu. Misalnya ya, dulu suka ya. traveling, pergi nggak usah pakai mikir, langsung kemana gitu. Tiba-tiba Betul, betul, kok badan rasanya kayak gini, betul. jalan sekian langkah aja sudah capek Heeh. gitu rasanya Ya, ya. tuh Terus gitu. mesti minum obat terus gitu kan ya. Belum apa ya Hmm. apa ini yang love banyak banget nih kayak banyak kerasa connected dengan ini nih obat terus belum lagi dengan istilah penyakit autoimun tidak bisa disembuhkan terus jadi kadang-kadang kayak ini Yes. kapan perjalanan panjang ini akan berakhir Mm-mm. nafas kita harus berapa Betul, lama saya yakin banyak yang terharu ini kalau nonton ini karena ini kayak betul, membuka lagi betul. perasaan-perasaan kita semoga kita Ya, sama-sama nanti bisa menutup ini dengan perasaan yang lebih baik ya ya, dok ya nah ya, betul. kan ini tadi ada fase-fase seperti ini kemudian kan Mm-mm. kalau lagi muntah ya nggak bisa gitu harus dilepaskan dulu Mm-mm. terus Iya. jadi tahapan-tahapan apa yang akan dilalui atau semestinya dilalui untuk uh, belajar menerima reaksi-reaksi ini dok Proses ini ya. Jadi iya betul kalau misalnya saya apa ya, saya jabarkan itu ini ada 4 fase nih. hmm. Saya adopt istilahnya saya pakai fase-fase dari John Bowlby ya dan Colin Hmm. Murray ya. Nah, Okay. satu itu adalah fase-fase shock, Hmm. numbness, disbelief. Artinya fase-fase kaget, Hmm. terus kayak kayak nggak bisa ngapa-ngapain dan ada rasa nggak percaya bahwa Hmm. ini benar ya saya, ini benar ya saya, bukan saya Hmm. berusaha cari second opinion salah kok dokter ini diagnosa Hmm. saya nggak kok saya cuma sakit yang lain kok bukan ini gitu misalnya gitu ya Hmm. ada fase-fase itu rasa ada fase kaget gitu ya. Hmm. Nah saat ini udah pasti perasaan campur aduk tuh ya Ya. karena ada diagnosa otomatis kan kita saring kepikiran Hmm. otomatis respon tubuh kita bereaksi dan otomatis perasaan kita langsung udah kayak connect semua Hmm. jadi biasanya nih langsung nggak nafsu makan atau misalnya orang jadi nggak bisa tidur
terus ada rasa berdebar, ada rasa sedih mungkin ya, ada rasa mungkin putus asa, kecewa, itu pokoknya campur aduk dulu. Tapi di apa ya, di mungkin disertai oleh denial dulu nih, bukan gue nih, bukan kok, ini salah kok, enggak kok, coba dong, saya cari yang lain, kayaknya bukan kok, kayaknya bukan gitu ya, misalnya itu fase tahap satu tuh, jadi nggak percaya, kaget gitu ya. Terus tahap fase 2 adalah yearning and searching. Jadi ini biasanya juga biasanya dia udah tahu autoimun gitu ya. Nah, terus jadi mencari-cari dan merindukan kesehatannya kembali fase kedua itu. Terus ada rasa penyesalan biasanya. Kalau dulu gue lebih awal tahu penyakit ini. Coba kalau dulu gue jaga kesehatan. Coba kalau gue gini itu kan ya. Otomatis ada rasa marah terhadap diri sendiri dan biasanya dilampiaskan mungkin kalau misalnya tergantung. Ada ya orang yang acting in, ya orang yang memendam. Ada orang yang diam aja, marahnya pada di sini diam aja gitu ya. Terus palingan banding-banding barang. Ada yang orang acting out, dia banding barang, dia marahin orang, dia kesel sama semua orang, dia marahin suster, dia marahin orang tuanya mungkin, atau anaknya, atau siapapun, atau pasangannya. Nah, saat ini juga perasaan lagi campur aduk nih, udah sedih, marah, bingung gitu ya, nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu ya. Terus ada cemas juga, dan saat ini orang itu mendambakan kesehatannya balik lagi gitu loh. Ya, orang-orang, aduh, andai gue sehat kayak dulu, andai gue bisa traveling kayak tadi Mbak Asri bilang kan, itu tahap kedua tuh. Nah, tahap ketiga itu tahap yang namanya disorganization dan despair. Adanya putus asa nih, udah mulai agak-agak mau menuju depresi nih biasanya. Orang jadi apati, terus jadi kayak nggak punya apa ya, merasa nggak berdaya gitu ya. Terus kayak nggak punya harapan lagi. Nah, biasanya saat ini orang merasa benar-benar nggak berguna gitu ya, maksudnya nyusahin orang, merasa nyusahin orang. Nah, merasa bersalah sama orang-orang di sekitar juga ya Dok ya. Betul. Nah, saat ini orang mulai menarik diri nih, yang tadinya mungkin misalnya suka ke pengajian, atau suka ke gereja, atau suka ibadah, langsung dia nggak mau lagi. Terus kalau misalnya ada acara arisan, dia udah nggak mau lagi. Jadi benar-benar dia menarik diri, udah kayaknya mau sendiri aja. Itu tahap 3. Nah, tahap 4 itu adalah reorganization dan recovery biasanya. Nah, tahap 4 ini kalau saya bilang ini kayak corona nih. Awal-awalnya kita kaget kan ya sama corona. Aduh, ternyata serius nih gitu kan ya pandemi ini. Nah, saat ini mungkin kita udah mulai ke new normal ya. Orang udah pakai masker udah biasa aja gitu ya. Terus physical distancing udah biasa aja gitu. Gitu sih. Jadi ini kayak kita menghadapi fase-fase yang baru, new normal. Nah, emosi-emosi udah mulai kurang nih, marah, sedih, kecewa, kesel, pokoknya nggak berdaya, udah mulai rada menyusut. Nah, biasanya di fase ini orang udah mulai getting back, energi levelnya udah mulai kembali lagi. Dia udah mulai show off nih, udah mulai bisa sosialisasi lagi, udah mulai kayak udah lebih ceria, udah lebih kayak mau ngobrol lagi sama orang. Nah itu sih tahap-tahapnya itu. Untuk dari, kan ini ada 4 tahap itu tadi, dari yang pertama sampai yang akhirnya bisa reorganization sama recovery ini. Itu untuk bisa sampai ke situ biasanya prosesnya berapa lama, atau bisa nggak orang-orang ini stuck cuma sampai di 1 sampai 3 aja Dok? Karena tadi ini kalau kita baca chat sekarang relate banget sama aku sekarang, badan serasa terkunci, kemudian nggak mau ketemu sama orang. Berapa lama sih biasanya orang bisa melalui step-step ini, dan bagaimana prosesnya untuk bisa akhirnya bisa ke ini apa, reorganization dan recovery ini? Itu tentunya harapan semua orang ya Dok ya. Ya, jadi setiap pasien pasti beda ya. Maksudnya tiap individu tuh kita nggak bisa samain. Terus jangan khawatir, itu nggak usah, bukan judgement bahwa orang yang masih di tahap awal tuh bukan berarti itu gagal gitu ya. Karena setiap orang kan berbeda, autoimunnya berbeda, dan keparahannya berbeda. Situasi kondisi psikososialnya juga berbeda, support family juga berbeda gitu ya. Nah,
timelinenya itu nih, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang misalnya, oh tahap 1 butuh misalnya sebulan, tapi kalau dia 3 bulan berarti udah fail, nggak gitu kan ya. Nah, terus proses ini membuat kita sebenarnya kita sabar sama diri kita sendiri. Kita berbelas kasih sama diri kita sendiri gitu loh. Proses-proses ini bisa juga pada saat kita sudah di fase 4 kita balik lagi ke 1 lah. Kalau misalnya kena serangan lagi, ya kan. Terus kalau misalnya ada komplikasi yang butuh operasi, yang butuh pemulihan lagi, itu kan bisa aja. Jadi bisa loncat-loncat nih. Kadang-kadang bisa lewatin fase 3 langsung ke fase 4 gitu loh. Kadang-kadang fase 1 langsung ke fase 3. Jadi nggak ada aturan yang baku sebenarnya gitu. Nah, habis itu problemnya adalah kan sebenarnya gini, kalau di Indonesia, mungkin kalau di negara berkembang yang lain juga gitu ya. Jadi sebenarnya pelayanan kesehatan tahu, maksudnya nakes tuh tahu kalau orang sakit tuh pasti stres gitu ya. Cuma kan nakes ini kan biasanya punya waktu yang terbatas ya untuk handle si stres itu. Biasanya mereka cuma fokus sama life saving, yang istilahnya menyelamatkan jiwa gitu ya, fisik, terus ya. Fisik gitu kan ya, secara medical gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak dihandle sebenarnya nih fase-fase ini, itu akan jadi yang namanya complicated grief. Apa itu, jadi duka yang komplikasi jadinya. Artinya apa? Duka yang nggak selesai, yang berkepanjangan, yang memanjang istilahnya gitu ya. Nah, ini biasanya karena apa? Karena satu, pasien nggak tahu bahwa kalau misalnya dia keadaan gini tuh dia bisa didampingi loh oleh konselor, oleh profesional untuk support system. Ya, pasien tuh biasanya nggak tahu. Ya, terus kedua itu mungkin ada stigma di masyarakat. Betul, bahwa kalau misalnya kita tuh kalau ke psikolog, kalau ke terapis, kalau ke konselor, kalau ke psikiater, itu tuh tanda orang lemah dan gila gitu kan. Padahal nggak begitu. Jadi mungkin bukan untuk para ODAI ya, tapi untuk support system di sekelilingnya gitu ya. Maksudnya keluarga, saudara, teman. Maksudnya mungkin kalau misalnya mereka punya info itu, kasih tahu deh. Karena maksudnya gini. Si ODAI ini bisa punya bisa punya pegangan gitu ya, bisa punya support system gitu ya. Maksudnya selain secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Itu sih, supaya tidak terjadi complicated grief itu, menjadi grief yang berkepanjangan lama banget. Itu sih, itu sih pesan saya. Kalau misalnya support systemnya ini dirasa tidak ada, Dok, kalau saya kan bicara pengalaman pribadi ya, jadi saya kan bergabung dengan support group autoimun itu sudah dari tahun 2016. Ada banyak kasus di mana justru seperti pasangan misalnya itu yang memberikan beban yang semakin berat. Misalnya untuk ODAI perempuan yang kebetulan masih belum bisa hamil, punya anak, itu tekanannya justru semakin berat. Ada yang dibilang, kamu jadi istri nggak ada gunanya, ada yang dibegitukan bahkan. Kan kemudian belum lagi kata dari keluarga yang lain, mertua dan sebagainya. Ketika support system ini sendiri tidak ada, ini ODAI kan harus berjalan sendiri. Boro-boro dia mau meminta bantuan, aku butuh nih ke terapis. Keluarga sendiri saja sudah tidak mendukung seperti ini. Apa yang bisa dilakukan ODAI, Dok, untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Jadi biasanya saya anjurin gini, kan sebenarnya kekuatan ada di dalam diri kita ya. Sebenarnya kekuatan itu ada di dalam diri kita loh. Kita nggak bisa istilahnya tergantung si A, si B, si C gitu ya. Maksudnya bagus untuk punya support system gitu ya. Nah, biasanya saya akan anjurkan untuk contohnya menulis jurnal. Itu kan mudah banget ya, itu untuk diri kita bisa lakukan sendiri, nggak usah pakai support system istilahnya minta pasangan atau minta anak atau minta orang tua. Kita cuma beli buku yang bagus untuk hidup kita tulis apapun yang kita rasakan. Setidaknya sebenarnya gini, kayak tadi yang saya bilang, kalau orang lagi mau muntah nih, nggak mau dikasih makanan, maunya diapain sih? Mau dikasih wadah. Mau dikasih wadah untuk muntah. Berarti kan kita butuh kontainer. Nah, kita kan butuh, kadang-kadang ODAI itu tahap awal tuh cuma mau didengerin aja. Dia ngoceh, kita diam aja sebenarnya. Kita nggak perlu dikomentarin. Penuh banget mungkin ya. Betul, ya.
kan si pasien itu nggak perlu di apa istilahnya dikomentarin, apalagi diceramahin gitu loh. Kamu sih waktu itu hidupnya gini 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 nih gitu misalnya ya. Nah, Iya, iya. satu pesan saya adalah kalau kita nggak bisa melakukan apa-apa sebagai support system. Misalnya kita kan bisa juga sebagai support system ya, maksudnya Ya, betul. keluarga atau apa. Mungkin ada yang nonton nih. Ini Please ada yang deh, tanya jadi nih langsung. pendengar. Jadi pendengar yang baik aja gitu loh. Jadi dengerin aja. Mungkin dia mau cuma berkeluh kesah, aduh sakit nih misalnya sendi saya gitu kan ya. Aduh, Mm. saya misalnya pupnya sakit atau nggak bisa pup gitu. Mereka cuma mau begitu aja. Atau misalnya, aduh saya mual banget gitu ya. Udah, Mm. nggak usah dikomentarin. Misalnya, makannya sih salah, ininya sih itu gitu kan Mm. ya. Nah, itu kita sebagai Iya. kontainer aja gitu loh. Nggak usah Mm. komentarin, cuma dengerin tanpa judgement dan jadi pihak yang netral gitu. Mm. Dan Iya, mendengarkan iya. dengan empati gitu kan istilahnya. Terus udah gitu biasanya kalau misalnya nggak ada yang mau dengerin kita gitu ya Mhm. misalnya gitu ya, ya udah kita tulis jurnal aja. Kadang-kadang Mm. cuma sesimpel promnya gini, Mm. apa sih perasaan saya hari ini, Mm. gitu Ini mungkin ya. bisa Nah, dicatat saya sama teman-teman nih. Jadi kita mungkin apa kalau sih masih yang saya nyetek rasain banget hari ini? apa yang Mm-mm. dirasain hari ini, ya. Terus kadang-kadang saya gini, saya punya satu metode gitu ya. Mm. Misalnya kalau misalnya kan ODAI itu kan yang mengganggu itu sakit mungkin ya, sakit Mm. sendi lah atau misalnya ada rasa sakit gitu kan ya maksudnya. Nah, biasa gini, saya minta ini bisa dilakukan sendiri karena gitu ya, maksudnya Mm. si ODAI itu rileks aja gitu ya, maksudnya Mm. boleh tiduran, boleh duduk, istilah tiduran juga boleh gitu kan. Siapin Mm. aja kertas sama pensil warna atau apapun, misalnya krayon, spidol gitu ya, alat Mm. gambar lah. Udah relax aja. Terus kan pasti kan rasa sakit ada di badan kan, plus Mm. emosi sebenarnya gitu loh. Mm. Ya. Nah, udah gitu di-scan aja badannya gitu kan, di-scan aja badannya, Mm. dicek rasa sakitnya di mana sih. Misalnya Mm. oke, saya sakit misalnya di bahu kiri gitu kan. Ya Mm. udah kita relax, kita visualisasiin sakit itu seperti apa bentuknya, warnanya kayak apa gitu. Kita tutup Mm. mata aja. Nah, habis itu kita kan capture image-nya, kita tangkap gambarannya kan. Kita gambar. Oh, oke. Nah, kita Terus? gambar. Itu tahap satu. Nah, Mm. sudah itu kita lihat gambar itu. Mungkin ya rasanya ya nggak enak. Terus ada perasaan mungkin yang muncul saat lihat gambar itu gitu ya. Nah, habis itu kita gambar kedua Mhm. adalah gimana supaya ini rasa sakit ini jadi lebih baik. Hmm. Gambarin Digambarkan, lagi. divisualisasikan di kepala ya. Mm. Digambarin lagi tuh. Yang kedua, nah Mm. udah gambarnya, oh ini kelihatan lebih baik. Terus ketiga adalah cara supaya dari gambar satu ke gambar dua, metodenya gimana? Gambarin lagi. Hmm. Oke. Nah, Untuk di abis gambar itu, yang tadi tuh gambar baru lagi dok biasanya. boleh gambar baru lagi biasanya. Jadi Hmm. ada kertas ke satu, kertas kedua, kertas ketiga gitu. Jadi Hmm. udah abis itu, udah dilihat aja. Biasanya you will get, maksudnya getting better gitu loh Hmm. biasanya. Ini langsung nih ada yang berkomentar. Mm-mm. Jadi saya boleh lompat ke ini dulu karena langsung menanggapi Boleh, ini boleh. ya penjelasan dokter. Boleh. Rasa sakitnya di seluruh badan dok. Terus kalau saya men-screening tubuh saya sakit, saya nangis sedih Mm-mm. terus. Gimana nih Nggak dok? apa-apa, digambarin aja, di capture image-nya rasa sedih itu, gitu kan ya. Tubuh Mm-mm. yang sakit itu dan rasa sedih itu bentuknya kayak apa. Hmm. Nah, kalau udah ke capture image ya digambarin aja, nggak apa-apa sambil nangis. Tumpahkan aja. Nah, setelah lihat gambar itu, gimana ya supaya ini menjadi yang lebih baik. Gambar lagi yang lebih baik. Oke, Hmm. dari sini, dari gambar satu ke gambar dua, kita mesti istilahnya pakai satu metode kan. Hmm. Pakai istilahnya healingnya gimana nih. Gambarin lagi, Cara gambar ketiga. pemulihannya gimana ya? Ya, Mm-mm. Oh, jadi memang apa? Jadi bertahap dulu, visualisasi dulu sakitnya di mana, rasanya ya, seperti apa, terus ada emosi apa, mungkin emosi. kan ada rasa apa, mungkin ada sedih kayak tadi tadi ya Intan ya. Misalnya ada rasa Mm-mm. sedih, ya udah capture image-nya, relax aja, tutup mata, capture image-nya, gambar.
Nangis nangis Misalnya biarin ya dok. bentuknya apa? Iya. Nggak Heeh. apa-apa, it's Tadi, okay kok. tadi kan disampaikan sama dokter Nia juga bahwa kalau mau dimuntahin dimuntahin aja perasaannya Muntahin dituang. aja, betul, betul, betul. Oke. Atau misalnya kita mau tulis, saya tuh sedih banget, saya tuh marah banget, misalnya mau sama Tuhan, mau sama suster, mau sama dokter, gitu ya. Mm-mm. Ditulisin aja bahwa tuh saya Iya. marah banget, saya kecewa banget, apa Mm. apa gitu, saya merasa gak berdaya gitu. Mm-mm. Dok, ada yang poin menarik tadi soal menangis. Kenapa ini ditanyakan? Adalah karena saya berpikir ada mungkin teman-teman yang merasa it's not okay to cry gitu, nggak oke nih menangis Mhm, gitu. mhm, Kenapa dok? Untuk orang-orang dengan kecenderungan seperti ini, enggak, saya nggak mau nangis. Kalau nangis entah apa yang ada di pikiran gitu. Ini kan jadi apa ya? Apakah ini akan menghambat proses untuk menuangkan perasaan ini? Kemudian bagaimana caranya dok untuk mhm, mhm, membuka sendiri hambatan-hambatan seperti ini dalam proses penyembuhan diri dok? mhm. Jadi gini, kan nangis itu bisa macam-macam emosinya ya. Orang terharu juga bisa Hmm. nangis loh. Hmm, Nggak hanya yang sedih ya, nggak hanya betul. sedih gitu ya. Orang kecewa juga bisa nangis. Orang Hmm, kadang-kadang nggak berdaya aja bisa nangis. hmm, Orang iya, takut bisa nangis. Jadi iya. ini kan nangis itu kan ekspresi, salah satu bentuk ekspresi, salah satu bentuk kayak bahasa kalau kita bilang ya, bahasa Hmm, emosi. Emosinya apa nggak tahu, belum tentu gitu iya, ya. Maksudnya iya. kadang-kadang misalnya oke, kalau saya nangis nih, misalnya saya lagi nangis, oke ini emosi apa sih? Hmm, Kadang-kadang bukan sedih, jadi kita nggak bisa bilang orang oh jangan sedih gitu, enggak, belum jangan tentu gitu nangis loh. gitu. Oh, enggak. Ya jangan Hmm, nangis gitu, belum tentu gitu. Jadi justru emosi itu kan harus diakui. Kalau misalnya gimana sih? Kalau misalnya kita mau mau berdamai gitu hmm, ya. hmm, Kalau kita iya. mau berdamai terhadap sesuatu, berarti kan kita mesti bebe-bein dia. Hmm, Bukan jangan, bukan berarti nggak tambah nyesek diakui nanti. dia. Iya. Ya, kalau Hmm, misalnya dia diakui, justru dia akan bisa lebih cepat berdamai sama kita gitu loh. Dan hmm, emosi itu kan adalah emotion, energy in motion. Jadi hmm, dia bergerak termasuk ke tubuh fisik. hmm. Iya, iya, iya. Jadi daripada dipendem, mendingan dikeluarin. Kalau misalnya Hmm, malu, ya mungkin cari tempat yang aman dan nyaman untuk menangislah sepuas-puasnya gitu hmm. loh. Iya, ngumpet dulu di mana. It's okay to cry. Ya, Nggak apa-apa nangis teman-teman. Terus ini ada yang bilang kalau nangisnya lebih seperti kasihan sama diri sendiri. Benar ya, saya ini karena tenggelam dalam sedih nggak habis-habis bisa berjam-jam berdiam di tempat itu nggak gerak-gerak. Hmm, gimana ini dok? Yang Oke, dari nggak Intan, apa-apa, nggak nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya Nggak usah gini, buru-buru ya dok ya berarti ya. bener. Kadang-kadang gini, proses ini kan gini. Kalau kita mau masak gitu ya, kita mau Hmm, masak, contohnya kita masak apalah sayur asem gitu ya, misalnya. Kan awal-awal kita misalnya mungkin bersihin sayurannya dulu, kita siapin, kita jerang air dulu gitu hmm, ya. Terus kita bersih-bersihin sayuran, kita cemplung-cemplungin. Nah, ada saatnya kita cuma nunggu kan, ya. tunggu itu matang aja. Ya udah, anggap aja begitu. Bagian dari proses teman-teman Tunggu ya. aja. Hmm, Yes, nggak iya. apa-apa. Jadi anggap aja, kadang-kadang kita nggak perlu buru-buru, Hmm, santai aja. Itu hmm, cuma proses gitu hmm, ya. Rasain aja, oke, misalnya kasihan sama diri sendiri, oke, nggak apa-apa. Saya mengasihani diri sendiri misalnya. Bilang hmm, aja gitu, oke, saya kasihani diri saya sendiri. Nggak apa-apa hmm. kok sesekali mengasihani diri sendiri gitu loh. Iya. Jangan kasihan sama orang terus. Ya kadang-kadang kasihan sama orang lupa kasihan sama diri sendiri. Nah, itu. Iya. Ada juga yang gini, mungkin ya itu tadi banyak kan perasaan yang nggak enak kok. Saya merasa kasihan sama diri saya sendiri, terus ada perasaan bersalah lagi. Guilty feeling itu kayak deket banget sama kehidupan Odai ya gitu. Kok saya cuman kayak gini, kok seperti ini. Dan kebiasaan-kebiasaan membandingkan orang itu hidupnya lebih susah tapi dia bisa lebih semangat. Kenapa saya yang apa kayaknya cuma seperti ini. Jadi ada rasa malu ke diri sendiri. Padahal seperti perasaan itu kan valid ya dok ya, mestinya ya dok ya. Apa yang kita Yes, rasakan ya betul. udah as it is gitu. Ya valid. Yes, betul, betul. Ya kalau kita Iya. sedih, kita marah ya it's valid gitu loh. Nah, Mm-mm. kan sebenarnya untuk supaya bisa mengolah ya, mengolah problem kita, mengolah ketakutan kita itu adalah kita harus sesekali kita harus memisahkan diri dulu dari problem itu. Caranya ya nulis.
Oke. Makanya itu efektif. Jadi kalau misalnya saya merasa marah, misalnya saya merasa kecewa terhadap keadaan ini, kita tulis saja. Saya merasa Dikeluarkan dulu marah, ya. kecewa, iya, atau mau digambar, atau mau ditempel-tempel, bikin kayak scrapbook gitu ya. Nggak apa-apa, Mm-mm. dikeluarin dulu. Nah, begitu kita keluarin, biasanya apa? Kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Hmm. Karena Karena jadi kalau misalnya gini nih, tervisualisasikan ya dok ya. ya kayak misalnya ini problem nih. Kalau misalnya ini problem saya kekep nih. Hmm. Itu Pak, saya nggak bisa ngelihat lagi. Pokoknya saya merasa, pokoknya saya paling terpuruk, saya paling menderita di dunia, saya paling, pokoknya paling jadi korban, istilahnya gitu ya. Tapi begitu kita tulis, kita buka nih. Sama kayak kita kalau ke terapis, kita cerita, kita pengakuan istilahnya sama terapis, kita Iya. buka-bukaan. Itu sama kayak kita gini. Hmm. Nah, itu kita bisa lihat dengan jelas. Apa Hmm. sih problem kita sebenarnya? Nah, Iya. pada saat kita bisa melihat problem kita sebenarnya, tentunya sudah pasti kita bisa tahu solusinya apa aja. Hmm. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat problem kita dengan jelas, kita akhirnya chaos dengan solusi. Kita Iya. akhirnya ngaco, kita hari ini trial gitu ya, Mm-mm. asa-asalan gitu ya. Atau Tapi suntuk begitu di kita, dalam kepala dan dalam dada gitu. iya, Oke. kalau misalnya kita keluarin, ternyata kita bisa dapat jawabannya sendiri. Bisa Kita dan harus ya. ternyata kita bisa punya resource gitu ya, kita bisa punya option gitu ya untuk handle si problem ini gitu Hmm. loh. Ya, 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 ya. Dok, tadi kan baru di dua tahap ya. Tadi saya salah karena ada Mm-mm. pertanyaan tentang menangis itu. Ada juga yang bilang nangisnya kalau sudah lega. Memang beda orang beda-beda reaksinya dok ya. Jadi Ya, pertama ya, tadi ya, kan kita betul. menulis jurnal, kita tulis atau gambar apa yang dirasakan, visualisasikan ada di Mm-mm. mana. Mm-mm. Kemudian yang kedua Mm-mm. tadi, kemudian sakitnya duduk rileks lagi, kemudian sakitnya ada di mana, kemudian yang Mm-mm. tahap selanjutnya apa nih dok? Setelah kita Tahap menggambar, ketiga itu, memvisualisasikan, ya, tahap cara. ketiga itu adalah kita caranya gimana Hmm. dari gambar satu ke gambar dua bisa berubah lebih baik. Caranya gimana? Kita gambarin lagi. Hmm. Digambar apa nih dok? Caranya gimana? Ya apa aja. Apa Tergantung aja? orangnya. Terserah Oh, apa aja. apa yang keluar di ide-ide kita ya? Iya, iya, gambar Hmm. aja. Mau misalnya gambar kotak atau apa terserah, tergantung tergantung individunya. Hmm. Oke, oke, Mm-mm. oke. Nanti biasanya orang merasa lebih baik gitu ya. Oke. Itu pertolongan, salah satu pertolongan yang bisa kita usahakan sendiri kalau misalnya tidak ada Iya, akses iya. untuk Mm-mm. curhat atau ke terapis. Terus ini kan Mm-mm. dok, di tahap-tahap yang tadi disampaikan, yang pertama, kedua ada Mm-mm. insomnia, perasaan cemas, jantung berdebar dan seterusnya. Mm-mm. Ini banyak juga yang mengalami bahkan sampai nggak bisa tidur karena takut meninggal dok dalam tidur. Yes. Karena penyakit autoimun ini begitu menakutkan. Kemudian dia juga merasakan sensasi-sensasi yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Yang dada Iya. sesek, kemudian juga misalnya ada Mm-mm. diagnosis perdarahan atau pembukaan di otak seperti itu. Nah, padahal ketika kita menghadapi panic attack, itu kan jantung makin deg-degan lagi, nafas makin nggak benar lagi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ada nggak dok saran-saran ketika mengalami masa-masa Mm-mm. seperti itu, ketika tiba-tiba muncul panic attack-nya atau rasa cemasnya yang bikin Mm-mm. jantung makin gak karu-karuan, susah tidur dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Pertolongan pertamanya gimana dok? Mm-mm. Selain jurnal Biasanya ini? satu pasti nafas. Oke. Ya, kita nafas yang teratur Boleh diajari gitu nggak loh. dok kira-kira nafasnya yang seperti apa sih yang Jadi bisa simple aja dilakukan? sebenarnya. Kalau saya tuh selalu bilangnya gini, oke, relax dulu, badan tuh Hmm. relax, gitu ya. Kalau misalnya kita kita nggak karuan bentuknya gitu, misalnya bukan bentuknya ya, maksudnya gayanya gitu kan ya, kita uring-uring, ya itu udah pasti chaos badan kita. Oke, kita Hmm. relax dulu, duduk aja sejenak dulu, gitu ya. Hmm. Terus nafas aja bener. Nafas nggak usah pakai metode yang heboh-heboh, nafas aja seperti biasa. Kita sadari aja bahwa kita lagi nafas. Oke. Itu aja. Oke. Kita sadari aja bahwa kita sekarang tuh lagi nafas gitu loh. Hmm. Nggak usah pakai hitungan lah apa, nggak usah mikir karena ini lagi chaos. Oke, Kita lagi oke. panic attack, nggak mungkin. Oke, saya narik nafas berapa Sekian kali, hitungan terus ditahan tahan. sekian. Ya, nggak perlu, nggak perlu. Kalau Hmm. misalnya lagi begitu, itu kan kayak lagi urgent ya. Oke, Udah, oke. relax aja, Hmm. slowing down, sadari aja kita lagi nafas, kita masih hidup. Oke. Terus tapi kalau pikiran-pikiran negatifnya terus nembak di Mm-mm. pikiran, kayak yang, aduh takut meninggal nih, aduh kok nafasku kayak gini, jangan-jangan aku sesak Nggak nggak apa-apa, bisa nafas nggak gitu. apa-apa. Oke, saya takut meninggal, kenapa? Oh, ditanyain Tulis gitu. saja. Jadi Oke, di tulis saja. oke. Hmm. Takut meninggal, gitu Jadi kan? ada reasonnya ya Oke. dok ya. Iya, iya. Oh, oke. Takut meninggal. Semua kan gini.
meninggal itu kan sesuatu yang pasti sebenarnya, cuma nggak tahu kapan aja gitu kan ya, maksudnya bagi Iya. manusia gitu kan ya. Tapi begitu kita tulis takut meninggal, kenapa sih saya takut meninggal? Oh ternyata bukan takut meninggal, mungkin gitu Hmm. ya. Ternyata mungkin saya takut misalnya anak saya masih kecil, Hmm. bisa kan? Iya. Mungkin saya takut tidak bisa mendampingi keluarga gitu kan. Itu kan Aha. sebenarnya bukan takut meninggal jadinya. Iya, takut Jadi dampak dari kalau hmm, seandainya dia nggak ada gitu ya. jadi pada saat kita mengolah si takutnya itu bukan kayak gini. Kan kadang-kadang takut meninggal. Nanti ada orang yang ceramain, udahlah jangan takut, jangan mikirin macam-macam, udah hilangin. Nggak bisa. Nggak Kita bisa. akui. Ah, Ya, kita akui. Oke, saya takut meninggal. Tulis saya takut meninggal. Kenapa sih saya mhm. takut meninggal? Iya. Oh, ternyata bukan meninggalnya yang saya takut mungkin. Oh, saya takut rasa sakitnya misalnya. Atau Hmm. saya takut ternyata orang tua saya masih membutuhkan saya. Misalnya kadang-kadang misalnya ada orang masih punya orang tua yang usianya lanjut gitu ya. Mhm. Atau Mhm. misalnya saya takut meninggalkan anak. Nah, itu Mhm. ditulis. Berarti kan bukan takut meninggalnya. Iya, Ya kan? iya. Nah, begitu kita tulis, begitu kita urai, kita bisa Mhm. tahu, kita bisa nembak secara tepat gitu loh. Oke, Oke. kalau misalnya saya takut misalnya anak saya nggak mendampingi, oke, berarti kita punya punya problem ini kan? Kita Hmm. punya solusinya apa nih? Hmm. Mhm. Iya, Jadi iya, iya. lebih lebih clear gitu loh Iya. masalah kita. Jadi diurai, tetap ya, Hmm. ditulis, diurai, Ya, divisualisasikan, ditulis, kemudian diurai, kita lihat, oh betul. jadi masalahnya ini gitu. Ya, tapi kalau Hmm. pertolongan pertama banget kalau panik attack-nya datang tadi Hmm. nafas dulu. Napas Ya. aja, napas aja. Oke, oke, Napas oke. saja. Pada saat kita sadar kita nafas. Nafas itu kan kehidupan ya. Mm-mm. Kita sadar kita masih hidup. Hmm. Beneran. Iya. Semoga Mm-mm. teman-teman juga ini ya, kalau sedang mengalami seperti itu bisa dipraktekkan dan ya loh, aku masih ada, aku masih hidup. Oke. Ya, Ya, iya dan loh. Saya ya, masih bisa nafas, saya masih hidup. baik, 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 baik. Terus, tadi udah langkah-langkah journaling, kemudian pertolongan pertama kalau ini. Mm. em, Mm. Kan itu Setelah diri langkah sendiri ketiga ya. journaling tadi, terus ada lagi nggak dok? Ada langkah keempat dan selanjutnya setelah kita Sebenarnya berusaha gini, mencari solusinya? kalau kalau jurnal kan gini. Mm-mm. Sebenarnya kan mengolah emosi itu butuh energi besar ya. Betul, Besar iya. banget. Ya kan, nangis aja tuh abis itu kita bisa capek banget gitu istilahnya gitu ya. Iya. Heeh. Jadi sebenarnya gini, pada waktu saya tuh lebih menganjurkan kalau misalnya waktu relapse ya, waktu dirawat di rumah sakit, mungkin prosesnya tuh tidak tidak diusahakan jangan terlalu dalam gitu loh. Maksudnya Jadi ya tidak udah terlalu tulis dalam tulis gimana? ringan aja. Jadi tulis Oh. aja yang ringan-ringan, nggak usah Hmm. cari-cari perkara gitu loh. Terus Hmm. saya ringan-ringan hari ini saya perasaannya apa sih gitu ya. Hmm. Mungkin oke, saya tuh masih bersyukur loh saya masih hidup misalnya. Hmm. Atau Jurnal saya bersyukur itu juga bersyukur tetap ternyata dimasukkan ya. ya, saya Hmm. bersyukur ternyata teman-teman saya masih support saya loh gitu ya. Hmm. Misalnya saya bersyukur ternyata dapat dokter yang tepat gitu kan. Masakan di Nah, rumah sakitnya enak saat itu ternyata misalnya. ya, terus misalnya Oke, oke, ternyata oke. teman-teman saya bantuin gitu ya. Udah Hmm. tulis aja apa sih rasa kita hari ini, terus kan ya. Hmm. Terus udah habis itu kan sebenarnya itu kan cara untuk sendiri ya. Cara untuk sendiri Hmm. selain nafas gitu ya. Mungkin nah, pada waktu kita punya energi lebih besar, mungkin kita bisa doing more. Ya, Hmm. contohnya Misalnya, latihan belajar nafas misalnya yang pakai teknik. Bisa tuh. Ya kan? Bisa ya, kan? Pada waktu oke, kita udah oke. punya energi banyak nih, ya kan? Hmm. Terus mungkin kita ketemu konselor untuk proses yang lebih dalam lagi, gitu ya. Hmm. Terus mungkin kita bisa berolahraga, ya Hmm. kan? Karena olahraga ini kan penting untuk relieving stress juga ya. Cuma kan Ya. kalau misalnya kita lihat autoimunnya juga fungsinya masih minimal gitu ya, Hmm. masih nggak boleh istilahnya ada fase-fase yang memang benar-benar ODAI kan tidak bisa berolahraga gitu loh. Iya, iya, Nah, iya, betul. saat saat udah kecas nih, Hmm. istilahnya udah punya level energi yang lebih baik, boleh dong Hmm. olahraga, boleh dong misalnya melakukan hobi. Ini untuk diri sendiri ya tentunya. Iya, iya. Maksudnya kita bisa melakukan diri sendiri. Kita journaling, kita Hmm. olahraga, kita makan yang benar, terus kita mungkin melakukan hobi. Nah, kedua langkah selanjutnya kalau misalnya kita punya support group, ya support group itu tempat kita curhat dalam artian apa ya? Support group ini kan bisa secara individual, misalnya
ada one on one gitu ya, misalnya Hmm. ada relawan yang misalnya dengerin curhatan si odai lainnya gitu ya. Hmm. Terus Ya. kedua itu bisa secara family, maksudnya Hmm. si istilah gini, pelatihan itu bukan hanya secara individual, tapi Hmm. si keluarga-keluarga yang mendampingi si odai itu gitu Hmm. loh. Iya. Maksudnya si keluarga-keluarga ini kayak punya bekal, istilahnya. Tentunya gini, kalau saran saya ya terhadap Hmm. pasien-pasien ODAI, Ya. selama pasiennya ini nggak mampu gitu ya, pasiennya itu nggak punya cukup energi untuk belajar yang baru, misalnya dia Hmm. lagi istilah lagi dirawat di rumah sakit Iya. atau dia lagi serangan gitu ya, Iya. tentunya keluarga ini bisa do something, Hmm. Misalnya apa ya tuh kan? yang disarankan untuk Misalnya dilakukan oleh caregiver? keluarganya cuma dengerin, Hmm. punya rasa kesabaran bahwa udah dengerin aja, jangan diceramahin, Hmm. Hmm. ya Hmm. kan? Jangan disalah-salahin si pasien. Iya. Kadang-kadang pasien butuhnya itu doang gitu ya. Hmm. Terus ketiga adalah secara mungkin pasangan ya, suami istri terutama Hmm. ya. Maksudnya, oke, misalnya pasangan saya terkena autoimun, apa yang harus saya lakukan? Ini kan Iya. pembekalan bukan hanya si pasien. Iya. Tapi Maksudnya juga orang yang si mendampingi. orang yang sekelilingnya tuh, entah pengasuhnya, entah orang tua kalau yang ngerawat, atau misalnya pakai Hmm. suster di rumah gitu kan ya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya kan si support ini nih, oke, Hmm. dengerin aja, nggak usah dihakimi, nggak usah dikomentarin, apalagi di khotbahin gitu loh. Hmm. Apalagi Didengarin. dinasehatin dengan panjang banget gitu kan. Iya, 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 iya. Jangan sampai kalau makanya, kamu kemarin makan apa kok bisa kayak gini gitu. Nah, ya salah makan Reaksinya sih, negatif. terus Iya. kurang doa sih gitu. Ada kata-kata kunci apa nggak, Dok, untuk para pendamping atau orang yang merawat atau mendampingi Odai ini yang kan tadi mendengarkan, tapi kadang-kadang ada Odai kan mungkin yang didengarkan aja ngerasa Mm-mm. nggak cukup, kok cuma didengerin, jadi sebetulnya gimana Mm-mm. gitu. Mm-mm. Membuat Mm-mm. Odai ini merasa didengarkan dan disayang, itu sebetulnya adakah kata-kata yang atau gesture atau hal yang bisa dilakukan oleh caregiver selain mendengarkan? Mm-mm. Mendengarkan dengan fokus. Hmm. Artinya, kalau misalnya si Odai lagi curhat, ya jangan sambil main handphone dong. Iya, Jangan betul. sambil nonton. Misalnya di rumah sakit Hmm. jangan sambil nonton TV dong. Terus dia ngomong kita gitu kan, Hmm, 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 gitu hmm, kan. hmm. Iya. Jadi misalnya saat dia mau curhat, ya udah kita benar-benar tenangin, kita Hmm, benar-benar be present, kita benar-benar empati ya. Maksudnya kita hmm, hmm, merasakan hal yang dia rasakan juga gitu loh. hmm, hmm. Maksudnya kan kalau misalnya kita kalau sambil main handphone gitu ya, kita sambil sambil nonton TV atau kita sambil melakukan yang lain, Mhm. akhirnya kita cuma dengar suaranya tapi kita nggak bisa lihat gesturnya, kita nggak bisa Iya. lihat raut mukanya gitu ya. Terus kita nggak Mhm. bisa merasakan tone suaranya gitu loh. Kita cuma Mhm. dengar isinya aja, tapi kesedihan dia, apa misalnya mungkin keputusasaan dia, frustasinya dia, kita tuh nggak bisa ngerasain. Tapi Mhm. pada waktu kita ngerasain, pasti si pasien tuh pasti lebih, maksudnya merasa gitu bahwa Mhm. saya tuh merasa saya dicintai gitu, Mhm. saya merasa saya diperhatikan gitu loh, saya merasa saya penting gitu Mhm. loh. Sesederhana Itu itu kan, jadi sebetulnya yang bisa saran saya dilakukan. ya sesederhana itu. Jadi bukannya kalau dia mau curhat kita malah apa istilahnya main handphone gitu kan ya. Mhm. Terus ada juga yang sambil nonton TV kalau misalnya di rumah sakit gitu ya. Terus dia Mhm. curhat bodo amat, dia malah sibuk dengan urusannya sendiri. Padahal dia merasa dia dengerin itu orang gitu ya. Mhm. No, jadi dengerinlah dengan empati, dengan fokus gitu ya. Terus Mhm. nggak usah dijudge, netral aja, nggak usah diceramahin, nggak usah di-preaching. Iya, oke. Jadi itu yang bisa Kecuali dilakukan. misalnya, kecuali misalnya si pasien bilang apa sih yang mesti saya lakukan? Ya kadang-kadang mungkin kasih sedikit ya, tapi kalau misalnya lihat si pasien yang gak nyaman ya udah stop aja. Iya, iya. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini karena banyak caregiver juga yang ternyata nonton ini nih. Jadi Iya ya. uh, tadi ada yang katanya anaknya sakit gitu dan apa yang dilakukan oleh caregiver. Senang sekali, terima kasih loh sebagai caregiver sudah cukup peduli dan sayang untuk mendengarkan Peduli ya. topik ini. Dok, kalau Betul misalnya betul. apa em, sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman Mm-mm. nih, kan salah satu hal yang bisa bikin Odai ini down adalah
ketika satu sakit lagi atau flare up lagi. Mm-mm. Yang kedua misalnya dia ngerasa lingkungannya sangat tidak mendukung, jadi kayak "Ya udahlah ngapain saya melanjutkan pengobatan atau melanjutkan hidup kalau keluarga saya aja mungkin tidak terlalu peduli gitu. Ada yang Iya, iya. kondisi seperti itu. Mm-mm. Cara membangkitkan diri lagi ketika misalnya udah sampai ke fase 3 atau fase 4 terus tiba-tiba balik ke Mm-mm. fase satu lagi, gimana dok kira-kira? Mm-mm. Seperti tadi lagi berusaha journaling lagi atau ada Ya, cara lain ya. dok? Oh gitu lagi ya. No, paling 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 efektif adalah memang mengakui perasaan sendiri atau Hmm. misalnya minta dampingan profesional, tapi misalnya tidak memungkinkan untuk ada pendampingan profesional, ya Hmm. istilahnya kita apa ya, melakukan refleksi diri aja sendiri. Oke, oke. Ternyata mungkin hidup kita ini begitu berharga gitu Hmm. misalnya, mungkin mungkin dapat insight-nya ya, maksudnya Iya, iya. kita mencari makna baru, ternyata kekuatan kita punya kok kekuatan-kekuatan positif dalam istilahnya menghadapi cobaan, dalam menghadapi badai gitu ya. Kita ternyata punya kok. Cuma kita Hmm. nggak menyadarinya aja gitu loh. Kadang-kadang Iya. orang-orang tuh begitu menyadari, bahwa ternyata saya sayang loh sama diri saya. Iya. Ternyata hidup ini tuh nggak istilahnya nggak menderita banget gitu ya, nggak jelek-jelek Hmm. banget gitu loh. Hmm. Masih bisa saya ambil hikmahnya, masih saya bisa ambil baiknya gitu. Itu Hmm. sih Iya, biasanya. iya. Nah, makanya ini kan penting kalau misalnya secara individual, nah Hmm. kita butuh support. Oke, kalau misalnya family nggak bisa, ya mungkin kayak MCF ya, yang Hmm. bisa, yang tadi Mbak bilang ada grup WhatsApp yang mungkin Iya. bisa saling menguatkan, yang mungkin kalau dengar sharing orang bisa jadi kayak semangat lagi, memotivasi lagi. Itu kan penting juga Iya. ya untuk ODAI ini supaya dia nggak merasa gue sendirian loh. Iya, karena sering kalau misalnya di grup yang baru saja bergabung kan biasanya emang yang baru saja terdiagnosis, terus kemudian dia cerita, kemudian ada teman-teman lain yang menanggapi, ya memang seperti itu, gini 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 gini. Ya, Ya, sama-sama menyemangati itu penting banget teman-teman. Jadi mau ya, merasa ya, bukan ya. sebagai alien gitu, kita banyak ya temannya ternyata ya seperti itu. Support group penting sekali ternyata. Kemudian kalau misalnya ini dok, dalam kondisi apa seorang ondai itu memang betul-betul harus mencari bantuan dari profesional, entah itu psikolog atau psikoterapis atau psikiater. Nah, Lampu ini merahnya apa sebenarnya nih? nggak ada patokan yang khusus. Tapi kalau menurut saya, satu Mm-mm. sudah melukai diri sendiri, itu sudah Oh. pasti ya. Sudah Hmm. nggak mau minum obat, misalnya istilahnya obat dibuang gitu ya. Terus Hmm. mungkin udah mulai self harming ya, mungkin memukul diri sendiri atau mencelakakan diri sendiri atau mencelakakan orang lain. Hmm. Oke, oke, ya. Ya, misalnya udah mukul orang, udah ngelempar barang-barang yang berbahaya ke orang lain gitu ya, udah istilahnya Hmm. di mana tindak perilakunya sudah istilahnya dalam tanda kutip merugikan diri sendiri dan orang lain. Biasanya itu biasanya Oke. oke deh, pilih cari gangguan, cari bantuan profesional gitu ya. Atau Hmm. sebenarnya nggak usah perlu warning itu. Kadang-kadang gini, Hmm. orang kan resiliensinya berbeda-beda ya. Hmm. Maksudnya dalam menghadapi stres. Ada orang yang tahan Ketangguhannya banting, ya. ada orang yang agak agak nggak tahan banting gitu ya. Hmm. Tapi kita juga nggak bisa bilang, lemah banget sih lu gitu aja butuh bantuan profesional. Nggak apa-apa kok. Maksudnya Hmm. kadang-kadang, gimana sih kalau misalnya, contohnya gini, apa ya, kalau kita tuh kadang-kadang butuh servis ya. Maksudnya dalam Hmm. hidup ini gitu ya. Kita seneng kok Dilayani. dilayani gitu ya Iya. sebenarnya ya. Maksudnya dengan adanya kayak misalnya terapis yang mendampingi itu biasanya bikin klien-klien tuh jadi pede, Hmm. Oke. jadi confident gitu loh, jadi lebih punya hope ya bahwa ada orang yang bisa menolong dia gitu Hmm. loh. Padahal yang nolong ya diri sendiri. Cuma Hmm. kan istilahnya enak dikasih jalannya nih, Hmm. dikasih taktis-taktisnya, dikasih Iya. metodenya. Jadi nggak usah mikir-mikir gitu loh. Jadi Iya. misalnya dan terus kan beda ya, maksudnya mungkin kalau misalnya support system yang nggak bisa mendengarkan, contohnya nggak semua orang bisa kok mendengarkan dengan baik, saya Iya. yakin gitu ya. Maksudnya nggak semua orang punya knowledge kok. Bukannya dia jahat ya, bukannya Hmm. bukannya saudara-saudara di sekeliling jahat, cuma memang mereka nggak tahu caranya, nggak tahu tekniknya, Hmm. dan memang butuh bantuan profesional. Jadi cara mendengarkan aja itu perlu dipelajari gitu. Hmm. Dan para profesional Nggak, yang memang sudah belajar dan punya ilmu dan pengalaman untuk melakukan itu ya, ya. ya.
Uh-uh. Iya. Dan profesional itu kan gak ada bias. Oh iya, betul. Mm-mm. Iya, Ya iya, kan? iya. Kalau misalnya katakanlah contohnya wajar lah ya, misalnya kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang misalnya autoimun gitu ya, Mhm. tentunya si si kelilingnya kan juga ikut ikut capek ya sebenarnya ya. Mhm. Kalau kita bilang ya, maksudnya Betul. mesti jagain di rumah sakit, belum lagi pekerjaan rumah terbengkalai gitu ya. Itu Pekerjaan juga di kantor sepaneng juga. juga tuh. Iya, iya. Heeh. Mhm. Jadi caregiver itu juga bisa sepaneng dan manusiawi, Iya. Dan ya kan? juga Dia dia pasti sepaneng. sedih karena orang yang Nah, disayanginya juga sakit gitu sebetulnya. Mhm. orang senewen, kontainernya juga nggak kuat, mau muntah juga. Terus Mhm. gimana dia mau konten orang lain, mau konten Mhm. si pasien gitu loh. Jadi Mhm. kita mesti lihat gini juga, ada nggak sih support system atau misalnya caregivernya juga sama-sama senewen nih, Hmm. juga Iya, nggak iya. bisa, dia juga kewalahan gitu loh sama sehari-hari, gimana dia mau konten si pasien. Itu Mhm. sih. Jadi Iya. memang kalau misalnya saya sih berharap kayak gini ya, kayak misalnya di rumah sakit gitu ya. Misalnya Mhm. para dokter kan sebenarnya paham bahwa ada faktor psikis dan emosional dari penyakit-penyakit kronis, pastilah ya. Maksudnya Pasti. bahkan Iya. saya banyak lihat jurnal tuh, banyak juga tuh yang nulis misalnya contohnya pasien hemodialisa gitu, gimana sih stresnya mereka gitu ya. Terus Mhm. pasien kanker, pasien autoimun. Nah, Mhm. ini kan puzzle dari kesehatan ya. Maksudnya Betul. dalam kalau kita bilang kalau dalam functional medicine itu dia ada matrix tuh Hmm. ya. Kita itu termasuk emosional, mental, spiritual gitu ya. Iya. Jadi itu jadi satu kesatuan gitu loh. Jadi Mhm. memang ini nggak bisa terpisah dari faktor fisik. Jadi memang Iya. kalau misalnya ada orang yang didiagnosa autoimun, Mhm. sebenarnya bijaksana sekali untuk didampingi seorang konselor gitu loh. Hmm. Iya, iya, iya. Setidaknya tidak usah misalnya dia psikolog atau psikiater atau Mhm. psikoterapis, tapi seorang konselor yang cuma bisa dengerin aja. Hmm. Iya, Yang iya. istilahnya nemenin si Mhm. dampingin si klien gitu loh Hmm. untuk Iya. melewati hari-hari ini. Itu sih. Mhm. Jadi sebenarnya bagus tuh untuk kayak mungkin di rumah sakit punya program kayak gitu loh. Iya. Jadi Seandainya nggak ada, melulu. bagus banget ya, Mm-mm. dok. Nggak Mhm. melulu pasien tuh cuma dikasih obat, disembuhkan fisiknya, tapi ternyata secara mental, secara emosional gitu ya. Karena kan Iya. kalau misalnya udah serius baru dihandle, itu kan Mhm. sebenarnya sayang ya. Maksudnya dari Mhm. awal-awal aja tuh udah pasti kok. Misalnya udah pasti ada rasa marah. Itu kalau dihandle kan lebih baik untuk Iya. istilahnya kualitas hidup si pasien juga pasti lebih baik dibandingkan misalnya orang udah mau bunuh diri gitu kan ya, orang misalnya udah nggak mau minum obat sama sekali, itu kan sama aja Mhm. bunuh diri kan Iya. istilahnya, misalnya udah nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Mhm. Itu Kalau dari awal jadi didampingi lebih bagus ya dok ya. ya Iya. ya benar, Mhm. kalau lebih Iya. awal dia dampingi pasti lebih baik. Iya. Dok, boleh kita langsung menuju ke pertanyaan-pertanyaan? Silakan Ini silakan. sudah ada beberapa, wah ada yang baru saja seminggu didiagnosis SLI. Ya pasti ini Oke. masa-masanya rasanya nggak karu-karuan. Semoga percakapan Nggak malam hari ini juga karu-karuan ya. bisa membantu ya. Ini ada pertanyaan dari @sabta_feels. Apa penyintas autoimun memang lebih cenderung moody atau lebih gampang depresi, dok? Bisa jadi Hmm. ya. Satu, mungkin adanya faktor istilahnya kita bilangnya dysbiosis ya. Adanya gut and brain connection kan ya. Oh, oke. Jadi istilahnya pencernaan yang tidak baik Mm-mm. akan mempengaruhi otak di sini. Neurotransmitter yang bikin serotonin, yang bikin kita rasa well-being, rasa happy itu turun gitu ya. Itu bisa. Hmm. Ditambah lagi istilahnya dengan vonis itu ya, dengan vonis punya Mm-mm. penyakit gitu ya. Jadi ini kayak lingkaran setan nih, yang mana duluan nggak tahu nih, Iya, ya betul. kan? Gara-gara autoimun depresi atau karena dia moodnya kurang baik, punya punya istilah gangguan emosional atau gangguan mental yang bikin ke Hmm. autoimun gitu loh. Yang bikin Oke. maksudnya memperberat si autoimun. Padahal Hmm. misalnya autoimunnya ringan jadi lebih parah gitu, atau sebaliknya. Ini Hmm. kita kayak bilang nih, ayam sama telur apa mana dulu nih, nggak tahu gitu. Iya, 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 iya. Oke. Jadi memang bisa jadi ada hubungannya karena
ada fungsi-fungsi tubuh yang terganggu ya dok ya. Iya, Um, iya. Nih, saya coba memanjat dari atas dulu ya dok ya. Iya, iya, silakan. Oh, oke. Wah banyak sekali sebentar. Tadi ada sebentar ya teman-teman, karena tadi tiba-tiba kegeser ke bawah. Hmm. Dok, kondisi saat ini membuat saya juga menutup diri dan lately saya merasa vibe saya juga negatif. Saya lelah dengan emosi yang seperti ini. Bagaimana cara mengatasi Hmm. emosi ini? Hmm. Ya, Dok ya. Hmm. Oke. Bagus punya Ya tadi kesadaran ditulis sebetulnya aja. ya, Dok ya. Tadi ditulis Ditulis. aja. Ditulis Oke. aja. Emosinya apa? Mungkin bisa digambar bentuk emosinya apa. Hmm. Terus Tapi bagaimana tanggapan saya terhadap emosi ini? oke. Atau Eh, mungkin you need someone to talk gitu loh, ya kan? Mungkin hmm, bisa punya teman yang dipercaya, yang cuma dengerin ya, non judgment. Atau misalnya ya bergabung sama itu support group oke, oke. Dok, bagaimana? supaya vibe-nya nggak negatif. Jadi memang selain berusaha menulis, berusaha bergabung dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif juga bisa membantu ya, Ya, Dok. ya, itu bisa membantu ya. Ada orang Mm-mm. yang misalnya ya tentunya gini, kalau misalnya kita di satu ruangan terus orangnya orangnya sedih semua ya kita bisa ikut sedih kan. Tapi Mm-mm. kalau misalnya orangnya mungkin punya punya daya juang, punya hope, punya faith, Mm. itu juga kita bisa kayak keangkat gitu loh. Oke. Baik. Dok, ini ada yang bertanya, bagaimana dok kalau Oda dengan PTSD, di mana rasanya, di mana stresnya kecampur-campur sampai tidak bisa memisah-misahkan problemnya apa saja? Gak apa-apa, ditulis. Ditulis. Memang kalau Ditulis aja. dipikirin nggak bisa nggak bisa dipisahin. Tapi kalau begitu ditulis kita jabarin, kita tahu Hmm. ini kita pilah, kita Iya, tahu iya. yang mana prioritas. Jadi kayak brainstorming dulu, keluarin dulu semua, baru. Ya, keluarin dulu semua, betul, betul. Mm-mm. Atau misalnya diskusikan Mm-mm. dengan orang, gitu kan ya. Hmm. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang melihat, ada orang yang mengamati, itu kita bisa tahu tuh problemnya apa, gitu. Iya, 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 iya. Bahkan, bahkan gini, berasa nggak kalau misalnya kita punya problem, dengan Mhm. cerita aja, kita bisa tiba-tiba cerita, kita bisa tahu jawabannya. Iya, kadang-kadang, Iya oh kan? iya ya, heeh. Iya, Oh ya, benar, maksudnya gue begini ya. heeh. Ya kan? Kayak Baru misalnya kita kepikiran kita setelah curahin, dikeluarin, heeh. kita Betul. curahin gitu misalnya, gue mau cerita nih begini begini begini, maksudnya gue begini, gue ternyata tahu gitu loh. Jadi begitu Iya. dikeluarin gitu ya, terus ada orang yang dengerin, ada orang yang mengamati, kita bisa tahu bentuknya apa. Iya, 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 iya. Jangan dipendam Baik. terus. Jangan dipendam terus, dikeluarin, pilah-pilahnya nanti dikeluarin dulu. Iya, Intinya dikeluarin itu dulu. coba Toh dimulai dengan, dikeluarin kan bukan dibeberin secara misalnya rahasia-rahasia itu kita beberin ya. Maksudnya hmm, dengan menulis aja itu rahasia kok bisa kita tulis kok. Maksudnya sesuatu ya, yang mungkin kita nggak nyaman diceritakan sama temen atau sama saudara, kita bisa tulis. iya. Buku hariannya kalau kita takut dibaca orang lain disimpan di tempat paling rahasia. Ya, 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 betul, betul. Iya. Dok, ada yang tanya juga ini dari Zeta Mm-mm. Christine. Bagaimana caranya supaya nangis mengasihani diri sendiri tidak lanjut jadi depresi? Terus kalau diterus-terusin, Dok. Oke. Kan apa? Menangis mengasihani diri sendiri ya. Iya, supaya tidak lanjut Mm-mm. jadi depresi kalau Mm-mm. diterus-terusin. Nah, Gimana, kan Dok? gini. Mengasihani diri sendiri itu kita kenapa sih kita kasihan sama diri kita sendiri? Berarti kan kita berlaku sebagai korban nih. Hmm, Istilahnya kan kita 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 yang terpuruk, kita yang menderita gitu kan ya. Nah, hmm, untuk membalikan mental itu kita hmm. tulis aja. Oke, kalau misalnya kita terus di sini, apa sih keuntungannya? Oke. Ya kan? Apa sih Hmm, kerugiannya? hmm. Begitu kita jot down, kita punya kesadaran. Jadi, Misalnya, saya mengasihi diri sendiri, satu. Misalnya saya jadi nggak mau ngapa-ngapain, misalnya hmm, gitu. Saya jadi sulit tidur, saya jadi pikirannya sedih di situ-situ terus. berkepanjangan. Ya. Tapi kalau misalnya saya berhenti berubah jadi dari mental korban ke bukan korban gitu ya. Oke. Hmm, Oh, saya jadi bisa lebih fungsional misalnya. Saya bisa bekerja kembali. Saya bisa fungsi lebih baik. Nah, itu kan langsung jadi kesadaran tuh. hmm. Lah, oke.
supaya saya tidak bisa nanti kan begitu ditulis kan kita tahu, oke, selanjutnya adalah cara apa yang bisa saya lakukan untuk istilahnya bukan lari, untuk keluar dari mode victim ini nih, mode korban ini gitu. Oh, mungkin saya olahraga misalnya, bisa aja tergantung orangnya ya, atau mungkin saya mesti punya hobi gitu loh. Atau mungkin berbuat baik supaya kita merasa bahwa hidup kita lebih berarti gitu. Bisa Ya, kayak bisa gitu aja. ya. Betul, betul. Oke. Iya, jadi selain kita menuliskan perasaan, juga menuliskan harapan kita. Harapannya kan tadi nggak pengen depresi, berada dalam pikiran itu terus-menerus. Kemudian bisa ngapain nih, itu juga dituliskan ya dok ya, dan jadi Iya, motivasi. actionnya apa? Kadang Lebih kan karena real gini, lagi ya. kalau ada kesadaran, terus kita ke action sama juga bohong. Misalnya nih gini, oke, saya nih muntah-muntah terus. Saya tahu ternyata, oh, kalau saya habis makan ini, saya muntah. Lah, terus kan selanjutnya mesti action. Bahwa saya mesti hindarin. Tapi kalau misalnya cuma saya tahu, tapi saya nggak action, ya tetap aja saya muntah gitu loh. Itu istilahnya sama, kayak kesehatan mental juga begitu. Oh, kita tahu, ada kesadaran, kita mesti action. Begitu nggak dilakukan, ya udah di situ terus. Iya. Betul, Cuma hanya di batas kesadaran aja jadinya. Iya, bukan sampai ke action. Ya, jadi sampai action itu juga penting ya. Ini nyambung juga dalam kehidupan Oday, karena kan banyak yang sebetulnya tubuhnya sensitif terhadap banyak makanan, tahu kalau dia sensitif terhadap itu, tapi belum bisa melepaskan diri dari lingkaran enaknya makanan itu yang cuma sejengkal di lidah, tapi di seluruh tubuh sakit tuh dok. Itu juga salah satu bagian dari membangun kesadaran. Kalau misalnya ada yang kesel, kenapa sih habis makan ini tubuhnya nggak enak gitu. Nah, ini salah satu action yang juga bisa dilakukan metodenya ya. Iya. Dan jangan khawatir, kadang-kadang gini, tenang aja. Yang namanya kalau kita sudah kita mau expert gitu ya, kita mau ahli, kita mesti latihan kan. Ini bagian dari latihan. Jadi misalnya kita nulis jurnal, awal-awal mungkin kagok ya, mungkin aduh susah banget sih nulis. Tapi kan kalau namanya dulu kita juga belajar, kita latihan kan, kita terus menerus, kita repeat gitu ya dengan benar, akhirnya jadi hasilnya jadi kayak mastery gitu loh. Kita benar-benar udah lakukan tanpa mikir lagi gitu loh. Nulis jurnal juga begitu, percaya deh. Teman-teman mungkin pertama-tama, aduh, gue nulis apa ya, bingung ya. Misalnya promnya apa sih yang saya rasakan sekarang misalnya. Terus bingung gitu ya. Tulis aja terus, latihan terus. Nggak apa-apa, nggak usah takut dinilai, nggak usah takut dibilang salah. Nanti lama-lama kita tuh jadi expert. Iya. Sama kan kalau kayak makanan. Pantang makanan gitu ya. Awal-awalnya aja berat. Kayaknya, aduh, kayaknya ini enak nih, ini enak. Tapi begitu udah step, lama-lama kan udah biasa. Kesadaran di kepala ini yang nantinya akan ini ya, membantu kita untuk mencapai apa yang kita harapkan dari diri kita. Dan yang paling penting kan action. Betul. Yang pertama misalnya, apa yang saya rasakan hari ini? Bingung nulis kan? Sakit. Ya udah tulis aja sakit. Capek. Yaudah, aja. Capek. Nggak berdaya. Udah, nggak apa-apa. Terus begitu kita tulis lagi, oke, sakit ya, capek, nggak berdaya. Mungkin ada lagi yang muncul. Oh ya, ternyata hari ini tuh nggak enak banget, gini gitu kan. Iya, oke. Jadi bisa dimulai dari sesederhana itu, curhat dengan buku catatan. Dok, ini ada yang berbagi juga nih, dok, saya sekarang lebih stabil emosi. Saya mengeluarkan lewat tulisan dan nangisnya lewat desain dan bikin video. Oh, ini keren banget. Good, itu istilahnya energinya disalurkan ke tempat lain ya, di copy ke tempat lain, boleh. Dan betul lewat tulisan juga dan disalurkan lewat seni ya, desain dan bikin video juga ya. Nangis beneran, efeknya bikin keempat saya yang kecil-kecil jadi sedih dan bingung. Kesadarannya luar biasa ya dok ya. Ini semoga juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Ada juga yang bilang saya juga. Atau bisa kita lakukan kegiatan sehari-hari mbak. Contohnya gini, saya tuh suka begini nih, melakukan misalnya contohnya nyapu ya. Kalau misalnya nyapu halaman tuh, kan itu kan banyak daun kering. Kalau di rumah tuh ya saya, daun kering tuh rontok gitu ya. Jadi pagi-pagi udah penuh nih teras misalnya atau kebun gitu ya. Saya analogin aja gini,
ini anggap aja di masalah saya buang, Hmm. saya serokin, tapi benar-benar dengan kesadaran ya pada waktu Kesadaran, melakukan, oh iya. ini masalah saya nih, daun-daun kering. Nah, Ah, daun-daun kering ini masalah saya yang udah saya nggak butuhkan, saya serokin, saya buang. bersih-bersih itu Itu memang pasti habis menyenangkan. itu lega. Iya, iya, iya. Betul, betul. Atau misalnya kita sikat kamar mandi, Nah, ya. ya. Misalnya, oke, ini kotoran-kotoran ini hal-hal yang udah nggak berlaku untuk saya nih. Mhm. Udah Iya. sikatin aja. Bonusnya juga kalau misalnya rumah bersih atau kamar mandi bersih, ini yang saya rasakan ya. Hmm. Kayak ada Ya kan langsung energinya bagus. sama ngerasa kayak ada pencapaian dalam hari ini. Karena oh ya berarti saya udah sehat nih, saya udah bisa bersih-bersih kamar mandi lagi. Ya, Karena waktu ya, lerap banget misalnya mau bangun aja susah gitu. Jadi oh ya ya. ini hal yang bisa disyukuri juga. Selain ada Heeh. simbolisasi kita membersihkan hal-hal yang udah nggak perlu dalam Iya, hidup, betul. setelah itu selesai Heeh. juga oh ya ternyata saya Heeh. kuat, saya Heeh. mampu gitu. Dok, Iya, ini ada kadang-kadang yang kita cuci tangan aja gini. Oke, ini kekhawatiran saya nih kekotoran. Kotor ini sebagai analogi kekhawatiran saya. Udah saya cuci. hmm, ya 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 bisa Saya dipraktekkan cuci juga ke bersih teman-teman. kekhawatiran saya. Iya. Iya. Dok, kalau Itu kan sekarang nih, butuh apa ya? Cuma butuh mindful. iya, Kayak mindful practice gitu loh. iya, dan eh, melekatkan simbol ke dalam sesuatu yang kita tahu bisa lakukan, kita bersihkan gitu ya. Oh, Iya, iya. bagus banget dok ini dok tipsnya. Dok, kalau untuk teman-teman yang masih susah tidur gimana dok? Ada nggak bisa tidur kalau nggak minum obat tidur? Bagaimana dok? Ada tipsnya dok untuk bisa tidur dengan lebih baik? Sebenarnya kalau misalnya untuk nggak bisa tidur ya, kan Mm-mm. banyak faktor ya. Ya, Tentunya saya nggak bisa jawab secara general nih. Nggak bisa oke. tidurnya karena apa? Karena rasa sakit bisa, ya kan? Hmm. Karena mungkin ada beban emosional itu bisa juga. Hmm. Atau karena efek obat yang lain itu Oh bisa iya juga bisa. gitu Iya, loh, iya. ya. Jadi ini kita mesti tahu nih sumbernya apa gitu loh. Hmm. Kalau misalnya cuma sumbernya kayak apa ya, istilahnya kayak uh, masalah emosional, itu mungkin kita kita mesti lebih effort saat mau tidur aja. Misalnya Hmm. kita mungkin ciptakan suasana yang lebih enak gitu ya, terus relax, terus mungkin jangan mengerjakan hal-hal yang butuh otak, misalnya 1 jam sebelum ke kamar gitu Hmm. misalnya, atau jangan baca Oke. buku atau ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin cuma bisa nulis jurnal boleh, misalnya tulis Hmm. jurnal 10 menit. Apa seharian saya ngapain aja sih misalnya? Apa sih seharian saya ngapain aja gitu. Tulis Hmm. aja gitu. Hmm. Atau kalau misalnya ada problem lain, misalnya gara-gara obat atau apa, itu bisa dikonsultasikan ke dokter masing-masing ya. Karena ini nggak bisa generalisasi nih bahwa nggak bisa tidur pasti pakai metode ini pasti hebat gitu. Enggak. Hmm, iya, 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 iya. Betul. Oke, mungkin bisa dicoba ya. Tapi kalau memang masalahnya masalah yang lain tuh harus dirunut juga kalau memang efek samping obat atau karena hal-hal Iya, yang lain perlu mm-mm, intervensi yang lain tentunya ya dok ya. Dok, ini mm-mm, ada yang curhat ini dok. Paling kesal dari mm-mm. Rio Onasio. Paling kesal kalau ada teman ceramah supaya mengimani dan percaya Tuhan bisa sembuhkan 100% tanpa berobat ke dokter karena obat itu tidak baik dan malah maksa mau berkunjung ke rumah untuk didoakan ramai-ramai. Gimana dok cara melindungi diri Malah kita mumet ya, malah dari mumet ya. Heeh. perasaan kesal sama paksaan orang-orang seperti ini? Kan kadang-kadang terpaksa menerima karena Mm-mm, mm-mm, sungkan ya komunitas mm-mm, komunitas yang ya kita tahu berniat baik datang, tapi sebenarnya kita kesel mm-mm, digituin. mm-mm, Apa yang bisa dilakukan Oda? Kan ini bagian dari merawat kesehatan mental juga loh dok, menghindari mm-mm. pengaruh-pengaruh yang tidak Satu, diinginkan. Satu cara merawat kesehatan mental adalah harus bilang say no kalau memang kita nggak suka. Hmm. Haruskah meminta maaf Itu salah dok? satu bentuk. Nggak perlu, orang kita nggak salah kok. Iya, Kenapa? ini Kenapa? iya, saya Ya mau kan nanya maksudnya? tentang apologizing ini tentang orang Oda itu banyak yang minta maaf, misalnya badannya sakit, maaf ya nggak bisa ketemuan, maaf ya ini. Jadi apa ya beban yang lain adalah kita udah capek, nggak pengen menjelaskan diri kita, harus meminta maaf dengan ya berusaha memahami bahwa orang itu punya itikat baik sama kita gitu. Jadi belajar say no untuk kayak gini ya dok. Terus Iya, gimana? mohon, saya mohon saat ini saya memang mau sendiri. Misalnya saya tidak mau diganggu atau apa, terserah gitu ya. Maksudnya ini Hmm. salah satu bentuk istilahnya menjaga kesehatan mental loh. Hmm. Menjaga boundary ya kita bilangnya ya, menjaga Hmm. batas kita bahwa udah deh, saya cuma sampai sini aja, jangan cross ini gitu loh. Saya nggak mau dijenguk gitu kan, boleh. Hmm. Lagi nggak pengen ketemu orang, nggak pengen ini gitu. Iya, Kalau saya nggak mau ketemu orang. oke,
Terus Apalagi biasanya diceramahin gitu loh. iya, apalagi dibilangin obat tidak menyembuhkan misalnya kayak gitu. Ya, Iya, ada iya, banyak banget. Ya, iya, iya, iya. tapi kan kadang yang ditakutkan sama orang-orang sebenarnya, terus nanti kalau udah lewat masa sakitnya balik lagi ke mereka, terus nanti diomongin apa kayak gitu kan, biasanya yang akhirnya membuat orang bilang iya karena rasa sungkan dan ketakutan di masa depan dampaknya terhadap hubungan sosial mereka dengan orang-orang di komunitasnya bagaimana. Halo dok? Nggak apa-apa. Berarti komunitas is not belong to you anymore. Oh, oke. Berarti memang komunitasnya nggak cocok dengan ini ya. Iya dong. Oke. Kan kita boleh, maksudnya kita punya option ya untuk dengan siapa saja kita berteman, Mm-mm. siapa saja inner circle kita. Toh kita nggak bisa sih membahagiakan semua orang, menyenangkan semua orang, bilang say yes sama semua orang gitu kan ya. Maksudnya boleh kok. Ya kalau misalnya dia kita nggak cocok lagi, ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Bukan berarti saya jelek buat dia, dia jelek buat saya, ya cuma nggak Nggak klop cocok aja aja. gitu loh. Oke. Mungkin dia bisa sama Harus komunitas lain, mungkin dia bisa menegosiasi. approach ke lain, ya. Hmm. Dan nggak Iya. apa-apa juga gitu loh. Mm-mm. Belajar say no dan merasa oke dengan itu. Kalau mereka kurang bisa menghargai batas-batas kita, berarti itu bukan kita. Ya, memang jadi Oda memang harus Iya, kuat luar dalam sih, bener untuk hal kayak gitu juga. Dok, betul, ini ada betul. masalah lagi nih dok, ada yang curhat. Mm-mm. Dok, saya lagi skripsi, tapi itu bikin saya stres, tapi saya harus lakuin. Jadi gimana dok? Mm-mm. Terus ini ada lagi yang cerita Mana-mana, skripsi oke. juga. Dok, tesis saya mandek karena Skripsi ya. merasa jadi hilang fungsi, menjadi hilang fungsi. Berat banget memulainya. Dua orang, satunya skripsi, satunya tesis. Mm-mm. Sama-sama berat Gini, karena kehilangan fungsi kesehatan, satunya lagi karena bikin stres. Gimana dok? mm-mm. Paling gampang adalah gini, kalau kita mau menyemangati kita ya. Ini kan related dengan karir ya, dengan pendidikan ya, Mhm. maksudnya. Iya. Tapi karena mungkin hilang motivasi, karena memang pengen nunda-nunda aja, atau misalnya fungsinya lebih minimal karena sakit ya. Hmm. Yang saya anjurkan adalah menulis pencapaian-pencapaian kita saat sebelumnya. Ini powerful banget. Jadi kita tuh tentu punya masa lalu kan, yang masih kita ingat dan itu adalah pencapaian. Sesimpel gini ya, sesimpel kita lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Mhm. Ya, sesimpel kita misalnya bisa melakukan apa gitu ya, gitu. Hmm. Itu biasanya efektif. Jadi kalau dalam dunia kerja misalnya, oke, kalau misalnya mungkin di bidang sales, oke, saya waktu itu pernah loh berhasil menjual dengan sangat mudah gitu, Hmm. misalnya, Jadi gitu ya. throwback itu Itu oke ya ditulis dok ya? aja, ya boleh. Nah, pencapaian-pencapaian kita capai itu nanti akan membungkam inner kritik kita, Hmm. bahwa kita nggak bisa, bahwa kita jelek, bahwa kita nggak mampu. Tuh, Mhm. saya pernah posting tuh di Instagram saya. Jadi menulis pencapaian-pencapaian kita itu ternyata bisa bikin kita termotivasi, bisa jadi kayak kita reunion sama keberhasilan kita. Bukan kita halu ya, maksudnya bukan kita terus do nothing ya. Justru Mhm. itu bisa bikin kita jadi semangat, terus inner kritik kita itu kita bungkam. Jadi kan kita kan punya inner kritik kan karena kita ada rasa takut. Takut ini, Mhm. takut itu, khawatir ini, khawatir itu gitu kan ya. Iya, Nah, iya. begitu kita tulis pencapaian kita baca lagi, ternyata dulu aja gue bisa, dulu juga gue Iya. takut, Hmm. dulu juga saya khawatir gitu kan ya. Mhm. Ternyata bisa kok, berarti sekarang saya juga bisa. Iya. Atau kedua, Mhm. ngomong di depan cermin Hmm. ya, misalnya gini, oke, Halo dok, koneksinya sepertinya ya. Mhm. misalnya saat ini kita hilang motivasi gitu ya. Terus saat ini kayaknya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa survive misalnya, nggak Hmm. bisa jalanin hidup gitu ya. Kayaknya, Ya. aduh hidup berat banget gitu ya. Ya. Ya udah kita ngomong aja sama diri kita sendiri. Dulu kita bisa gak sih? Hmm. Dulu ternyata kita bisa loh. Ya Ya. udah sekarang juga bisa. Hmm. Ya, 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 ya. Mungkin. Jadi kadang-kadang kita perlu juga motivasi seperti itu. Memotivasi diri sendiri ya dibandingkan orang preaching kita gitu loh. Iya, kita Ya look back kan apa yang bisa kita lakukan dulu. Ya, misalnya dulu masuk perguruan tinggi yang suicide aja bisa,
Yes. Sekarang udah skripsinya. Nah, betul. Iya. Dulu bisa kok saya lulus SMA. Dulu saya bisa kok lulus masuk ujian gitu ya, masuk ke perguruan tingginya ke universitasnya. Masa skripsi aja saya nggak bisa Hmm, gitu. betul banget dok. Itu apa? Karena autoimun terus terang memang juga bikin orang jadi meragukan kemampuan diri sendiri lagi. Tapi kalau mengingatkan diri Ya, seperti itu, ya, saya rasa juga bakal ampuh. Dok, ini iya, ada iya. yang bertanya lagi. Sebenarnya udah jam Mm-mm. 9.15 dok. Kita selesaikan 9.30 boleh ya dok ya? Karena masih Boleh, ada boleh, beberapa boleh. pertanyaan Silakan. lagi. Makasih buat waktunya Boleh. dok ya. Dok, Iya, saya iya, nggak apa-apa. hipotiroid. Izin bertanya dok, bagaimana Mm-mm. cara menghadapi orang yang menyakitkan perasaan kita dan tidak peduli tiap kita curhat? Dan tiap hari saya stres dokter. Gimana dok? Oke, berarti kan ini orangnya masih ada di sekitar ya. Maksudnya Iya. mungkin orang dekat ya. Serumah mungkin bisa jadi Dan malah tidak dok. dan tidak peduli apa yang kita curhat. Ya nggak usah curhat satu, Oh, jangan curhat sama orang kayak ya gitu, kan? Jangan dokter curhat ya. sama orang kayak jangan Oke. curhat sama orang yang bersangkutan gitu kan ya. Hmm, Oke. Orang yang menyakiti perasaan kita, tulis aja apa sih yang apa sih yang sudah dia lakukan sama kita. sehingga itu menyakiti kita. Sehingga menyakiti kita. Kenapa kita bisa terluka sama sama perlakuan dia gitu ya. Memang Hmm, nggak gampang ya. Kan ini kan ujung-ujungnya adalah memaafkan ya. Memaafkan nggak gampang loh. tuh. Ya, kita mesti kayak apa ya? Kita mesti kayak reframing ulang gitu ya. Kita mesti kayak cerita itu kita restrukturisasi istilahnya gitu ya. Hmm. Eh, Maksudnya saya pengen tahu sih kalau misalnya Sansan ini mau mau open gitu ya. Saya mau tahu realnya gitu loh. Hmm. Karena ini pertanyaan ini nih apa mengambang gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab secara spesifik gitu loh. Hmm. 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 Mungkin you can eh, itu ya direct message ke saya kalau misalnya nggak nyaman nanti saya jawab. Iya, akun dokter Nia ada di sini @lavinia Suryadi. Mm-mm. Jadi Iya, bisa karena lebih karena spesifik saya nggak mungkin bisa dok jawab ya. nih kalau mungkin kan Sansan ini nggak nyaman ya, mungkin ini orang deket dia nih gitu. Iya, 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 iya. Dan tidak peduli dan tiap hari stres. Jadi ada beberapa hal yang disampaikan di sini sebetulnya. Silahkan sudah dibuka nanti bisa ke DM ke dokter Nia di @lavinia Suryadi ya. Kemudian, oh tadi ada yang bertanya ini dok, kalau misalnya cemas tanpa sebab yang pasti, apakah butuh ke psikiater? Sebenarnya cemas itu bukan tanpa sebab yang pasti ya. Mungkin sebabnya belum diketahui. Mungkin Hmm. sebabnya belum diketahui biasanya. Jadi kalau misalnya kita journaling itu bantu loh. Maksudnya kayak Iya. misalnya sesimpel kayak kita bikin jurnal makanan ya. Hari ini kita makan apa aja, reaksinya apa gitu ya. Sama. Iya. Misalnya cemas gitu ya. Kita tulis aja cemas. Hari ini saya ngapain aja sih sampai bisa cemas. Tentunya episode cemas kan nggak 24 jam. Iya, 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 iya. Ya, tentunya episode cemas tuh tidak tidak terus-terusan gitu loh. Jadi Hmm. kita kita cek, oke, apa makanan mungkin makanan kita nggak ada yang problem, mungkin kita kurang olahraga nggak, atau Hmm. mungkin ada kita banyak makan olahan nggak, kita banyak sugar nggak misalnya gitu dari Hmm. segi fisik, atau Hmm. ada permasalahan nih yang belum saya selesaikan misalnya, Hmm. atau ada masalah yang saya apa istilahnya saya pending dan saya pikir tuh sudah selesai. Hmm. Itu sih. Dengan menulis kita jadi bisa kayak apa ya? Kita bisa jadi mapping gitu loh. Hmm. Ini rootnya di mana nih? Ini problemnya di mana nih? Gitu. Iya, iya, betul. Jadi tetap dirunus. Jadi tidak ada yang namanya cemas tanpa sebab sebetulnya ya. Sebenarnya bukan tidak ada, iya, iya. Maksudnya mau itu sebab mungkin belum diketahui sebabnya. Maksudnya itu Hmm. bisa karena fisik, bisa karena emosional ya. Maksudnya fisik Oke. itu kan bisa aja, misalnya pencernaan kita kurang baik gitu ya. Terus ada Hmm. problem di fisik lainnya gitu ya. Terus Hmm. kedua mungkin ada trigger peristiwa-peristiwa yang istilahnya men-trigger secara emosi gitu. Iya, iya, iya. Mungkin gara-gara pandemi bisa juga orang cemas gitu loh. Tapi kita tidak menyadarinya karena memang ya itu datang Iya, karena kita belum tahu aja sebabnya. Hmm, oke, oke, oke. Mm-mm. Dok, satu lagi, ini ada dari penyintas psoriasis. Penderita psoriasis sering Mm. banget dapat pandangan aneh dan jijik dengan kondisi kulit. Bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu, dok? I can relate to Oh, that too, karena maksudnya, saya punya, ya,
Jadi kayak Mm-mm. psoriasis tuh memang, saya punya psoriasis juga. Jadi terus terang kalau Mm-mm. misalnya dulu mau potong rambut ke salon, saya cuma bisa percaya dengan satu orang hairdresser. Karena kalau di tempat lain kayak mereka tuh begitu melihat psoriasisnya langsung, ini nular nggak gitu. Terus ya pandangan jijiknya tuh Iya, iya. nggak, bener-bener pandangan jijiknya tuh nggak bisa disembunyikan gitu. Nah saya paham banget perasaan ini juga. Nih jadi untuk penderita psoriasis, pandangan yang sering dihadapi adalah pandangan jijik dari orang-orang. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu, Dok? Gimana, Dok? Satu, kalau misalnya orang itu yang kita kenal, itu bukan urusan kita, Hmm, ya gitu kan? harus belajar untuk itu ya. Itu bukan urusan kita. Iya, itu bukan urusan kita. Dia jijik kan, bukan kita kan? Hmm, Satu. Terus kedua, kalau orang itu yang kita kenal, kita memang harus edukasi orang itu. Kadang-kadang memang orang nggak ngerti kan? iya 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 Kan iya. edukasi itu penting. Edukasi itu powerful ya. Hmm, Maksudnya kalau misalnya orang kayak misalnya hairdresser gitu ya. hmm. Contohnya misalnya hairdressernya cuti berkepanjangan nih Mbak. Kan nggak mungkin dong kita itu kita mentok Nggak sama potong hairdresser rambut. itu kita nggak potong-potong rambut ya. Kita edukasi. Iya Makanya iya. memang kita mesti rajin-rajin aja. Jadi Hmm, eh, malah malah kalau saya bilang kita berkontribusi loh untuk memintarkan orang iya iya iya. bahwa kita kasih tahu ini tuh namanya psoriasis gitu kan, ini tuh nggak menular, ini tuh keadaan autoimun. Nah nanti kan dia lihat kan keadaan Mbak kan, oh nanti dia juga bisa cerita ke orang lain, oh mungkin dia nanti ada klien lagi yang mau dipotong rambutnya kondisinya sama, dia nggak perlu lagi karena dia sudah diedukasi oleh dirimu misalnya. Iya. Kalau orang nggak kenal, mana perasaan jijik, bodohin amat gitu kan. Itu bukan urusan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kenal dan kita berkesempatan untuk mengedukasi dia, edukasilah dia. Iya. Ini semoga Karena itu bisa. kan kelihatan oleh mata ya. Maksudnya Iya. beda ya, misalnya sama misalnya rheumatoid arthritis gitu kan beda ya. Kalau misalnya ini kan kejelasan ya ada patch, ada apa gitu. Iya, iya. Hmm. Kalau satu hal lagi yang boleh saya tambahkan ke ini Mbak siapa Mbak Rianti Nina, Hmm. yang ya itu tadi nggak peduli kalau memang dia nggak ada urusannya sama saya. Yang kedua, jangan merasa bersalah dengan kondisi tubuh kita yang tampak seperti itu. Iya, jadi kan kayak Iya. ya gimana mungkin di pandangan orang lain itu tidak menyenangkan untuk dilihat. Tapi bukan salah kita juga bahwa kita punya tubuh yang seperti ini gitu. Dengan kita berani keluar dan ya menunjukkan apa yang ya mau nggak mau misalnya kelihatan di bagian-bagian tubuh tertentu, ya sudah berani sebetulnya. Kita sudah punya keberanian dan itu suatu hal yang bisa dihargai gitu. Apalagi kadang-kadang ini juga sih dok, kalau kita tahu bakal berada di lingkungan yang toh tidak akan bisa menerima diri kita, saya berusaha untuk tidak semencolok mungkin gitu. Kalau bisa Nah, psoriasisnya iya, iya. ditutup daripada dapat komentar yang nggak enak, itu cara menjaga diri kita juga gitu. Ada ya Ya, beberapa, bisa juga itu. ada beberapa Ya, kadang-kadang gini, itu. apa ya, orang-orang kan merasa takut karena mereka tidak tahu. Betul, iya. Ya kan kalau mereka tahu mereka nggak takut orang itu, oh itu mah psoriasis itu mah nggak menular gitu kan ya. Tapi Nah, kan misalnya ih ini penyakit apa nih, waduh jangan menular, iya, jangan kadang-kadang kena memang sisirnya menular begitu. misalnya gitu kan. Karena nggak tahu, kalau misalnya nggak tahu ya kita kasih tahu. Iya, dan itu Jangan kita sekali lagi, baper ya, jangan kita baperin. Ih, kok dia mandang gue jijik? Orang dia nggak tahu kok. Kalau dia iya. tahu dia nggak bakal kok mandang kita jijik. Mungkin malah jadi sayang sama kita, ya kan? Iya, Iya. iya, iya. Dan itu tadi seperti yang dibilang dokter Nia, kontribusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Nah, mencerdaskan orang betul, lain. betul, betul. Iya, dok. Ini saya sambil cek jam dulu ya, 9.28. Mungkin Oke. pertanyaan terakhir sebentar. Oke, kalau jika ada orang yang kita sayang meninggal, bagaimana caranya agar tidak drop, nangis berkepanjangan dan tidak nafsu makan, dok? Nah ini Nggak ya. apa-apa, itu proses. Itu proses kan. Kan ada misalnya saudara yang meninggal. Kan kita nggak bisa bilang waktu berduka hanya 1 tahun. Waktu berduka hanya 2 tahun, tergantung ya. Satu, kedekatan kita dengan orang itu. Ya kan. Terus kedua, istilahnya memori ya, memori. Karena kan kita pasti relate to memori. Apa sih memori kita sama orang itu gitu ya. Terus ketiga, mungkin kita ada rasa bersalah sama orang itu ya. Mungkin kita belum bisa melepaskan rasa bersalah itu. Dicatat aja. Paling gampang
proses orang berduka karena ditinggalkan orang yang kita sayangi, Mhm. tulis aja apa sih arti orang itu buat kita. Hmm. Memori-memori apa yang muncul kalau kita ingat dia, ditulis aja. Nggak apa-apa, Hmm. dirasain aja dukanya. Nanti lama-lama kalau kita olah terus, itu berkurang frekuensi Hmm. energinya ya. Iya, iya, iya. Intensitasnya berkurang tuh. Oh. Rasa sedihnya, rasa istilahnya mungkin apa ya? Rasa bersalah kita mungkin, rasa marah mungkin ada. Iya, iya, iya. Baik, iya. Dok, sebenarnya mau nutup, tapi di akhir ini ada dua pertanyaan penting sebetulnya. Yang pertama, ini Mm-mm. dihadapi banget oleh Oda yang bekerja. Nggak enak kalau izin terus-terusan kalau kondisinya drop. Ya, Mm-mm. itu beda Mm-mm. ceritanya dengan ketika cuman pandangan umum, tapi ketika orang punya kontrak dengan perusahaan, kalau izin terus-terusan Mm-mm. ketika drop, rasanya nggak enakan gimana, Dok? Mm-mm. Sama yang pertanyaan terakhir sekalian, Dok, makanan Mm-mm. apa yang bisa memicu cemas atau yang bisa merelaksasi bagi Oday? Dah, ini kita Mm-mm. habiskan di sini Ya, pertanyaannya. Ya, pertama itu ya rasa nggak enak kalau izin terus ya, ya, ya kan? gimana nih, Dok Gini, ya? berarti kan realitanya adalah saat ini pekerjaan itu istilahnya kita penting ya, kita istilahnya pekerjaan itu penting untuk kita ya, tapi Betul. fungsional kita nggak memungkinkan untuk bekerja terus. Ya. Satu, sebenarnya kita mungkin mesti self care dulu ya, maksudnya kita tahu diri kita berharga gitu loh. Satu. Tapi bukan mengasihani ya. Dalam artinya kalau kita mengasihani, kita jadi kayak korban terus, bahwa kita misalnya padahal bisa bekerja, kita malah alasan nggak mau bekerja gitu ya. Maksudnya ini mesti dipilah nih, apa nih ya. Saya rasa kalau misalnya benar-benar memang kita benar-benar nggak fungsi, itu nggak masalah. Menurut saya si atasan juga pun nggak masalah gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia memang kalau misalnya nggak toleransi ya sudah. Ya sudah, Kan gimana, kita Dok? nggak bisa maksain orang, maksudnya kita nggak bisa maksain orang untuk toleransi sama kita juga pada saat kita kena autoimun kan ya. Oke, oke. Ya mungkin mesti cari cara lain, mesti cari option lain. Misalnya? Misalnya bilang sama dia, oke, Pak, saya kalau misalnya minta izin pasti keadaan saya ini. Hmm. Ya. Kalau misalnya nggak ini, saya nggak minta izin. Orang kan harus dikasih tahu ya, bukannya saya izin karena sakit kepala, apaan gitu loh. Iya, Iya iya. kan, maksudnya kita bener-bener sebenarnya komunikasi sih, Mbak, maksudnya. Oh, Maksudnya iya. kan komunikasi yang penting bahwa saya menyadari bahwa memang saya nggak bisa masuk kerja gitu loh, Iya, karena iya, ini keadaannya. iya. Itu ada Toh teman. si apa ya mungkin HRD atau misalnya bosnya itu kan kita juga mesti edukasi dia gitu loh, Iya, iya. karena dia nggak tahu, dia pikir apaan sih ini madol melulu istilahnya gitu kan, maksudnya mangkir melulu gitu ya, alasan melulu, enggak, karena mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu mereka pasti ngerti gitu. Iya, iya. Nggak Ini apa-apa, banyak. jangan segan-segan untuk mengedukasi orang yang non autoimun, karena mereka memang nggak ada di sepatu si autoimun itu gitu loh, Kalau nggak ada di mendapatkan. sepatu ODAI itu. Iya, betul, betul. Ini banyak dialami sama teman Oda, tapi ada juga yang sudah berusaha mengedukasi, Dok, terus sampai dibilang, ini kisah nyata juga, ada seorang teman yang sampai berbagi tentang itu, bahkan sampai dimutasi ke beberapa cabang di kota-kota lain karena dia sering sakit gitu kan. Dan sampai dibilang ini, sama bos yang terbarunya ini, kamu kalau nggak sakit jangan pura-pura sakit ya, nanti kamu betul-betul kuat, jadi kamu sakit beneran. Jadi padahal dia udah bawa semua rekam medis dia, jadi kondisinya bisa sampai sediskriminatif itu, Dok, terus terang ke orang-orang sampai membawakan ini apa hasil lembar diagnosis dan seterusnya. Dia berusaha keras, tapi ada poinnya juga, ini dia ngerasa kayak ya sudahlah, nggak enak dianggap apa sakit-sakitan pura-pura terus-terusan, dan dia memaksakan diri di kantor, akhirnya di kantor pingsan, terus opnam lagi berapa hari. Itu juga ada, Dok. Jadi memang perjuangan orang autoimun diakui memang cukup berat di sini, tapi seperti yang Dokter Nia bilang, jangan bosan-bosan untuk mengedukasi orang. Perkara mereka nanti terima atau tidak, ya sudah Itu urusan berusaha belakang. ya paling gitu. Dan itu urusan dia, berarti dia tidak dia tidak bisa mengupgrade dirinya, gitu kan? Baik, baik. Dok, pertanyaan terakhir banget ini, Dok, adakah makanan yang tadi ya menstimulasi rasa cemas atau yang bisa merelaksasi bagi Oday? Bisa. Kalau menstimulasi rasa cemas itu kan biasanya sugar.
Oke. ya. Itu Gula ya. bikin bakteri baik, bikin bakteri baik di usus itu nggak benar tuh. Hmm. Ya, makanya terjadi disbiosis, terus produksi serotonin tuh menurun gitu ya, otomatis rasa yang bikin kita nyaman itu hilang, makanya kita Mhm. cemas gitu ya. Makanya kita mesti gini, fisik ini ke psikis, psikis ini juga ke fisik. Jadi kalau misalnya kita fokus ke fisik, karena pada waktu pengobatan ODAI saya paham banget pada waktu istilahnya life saving ya. Hmm. Itu pasti obat-obatannya kan banyak banget dan Iya, itu juga bikin salah satu kontribusi untuk disbiosis. betul. Ya, Untuk pencerahan nggak bener. iya. Tapi ya itu memang harus dijalin orang life saving. Kalau nggak Hmm. itu ya mati gitu kan istilahnya. Maksudnya Ya, kita punya prioritas nih. Jangan sampai nanti ucapan saya dibilang, wah berarti saya nggak mau minum obat karena nanti itu. No, no, no. Ya. iya. Jadi kita mesti punya prioritas. Saat satu kita lagi dihadapi dalam hal apa? Oke, kita lagi life saving, itu kita forget about yang lain-lain. Hmm. Kita fokus sama life saving. Begitu udah terselamatkan nyawa kita, kita recovery, kita beresin lagi tuh yang kacau-kacau dengan makan sehat, dengan mikir sehat, dengan olahraga. Itu nanti jadi terbentuk lagi building blocknya. Mhm. Otomatis secara mental juga nanti akan diperbaiki. Jadi Mhm. memang ini proses panjang. Kita nggak Mhm. bisa, oh lagi life saving kita mikirin, aduh nanti pencernaan saya rusak, nanti saya mudah cemas. Enggak, lagi life Mhm. saving ya life saving. Iya, Begitu life iya. saving udah lewat, kita mulai deh apa istilahnya nabung lagi gitu loh. Iya, iya. Kita nabung supaya kita kita misalnya remisi entah apa gitu ya, terus masuk ke fase yang udah nggak berduka lagi, kita mulai istilahnya kualitas hidup kita kembali lagi jadi baik Mhm. itu. Iya. Jadi Jadi kita memang mesti bijaksana nih. mhm, iya. Jadi memang nggak cuma makanan saja, tapi juga unsur-unsur lain juga harus diperhatikan. Tapi tadi yang utama bisa Iya, memicu cemas atau inflamasi ya gula ya itu ya. biasanya gula udah pasti deh. Nanti Kalau yang bisa mungkin teman-teman merelaksasi, bisa kan autoimun kan banyak edukasi-edukasi tuh, ya udah pasti udah ya. ada di situ. Mm-mm. Teman-teman yang sudah gabung di grup LDHS, silahkan dibuka booklet Millennial Moms bisa. Di situ ada makanan do's and don'ts yang bisa memicu inflamasi dan Nah, memperbaiki kesehatan. Bisa dibaca di situ. Yang belum gabung dengan grup boleh nanti kontak ke nomor 0819 3295 1374. Iya, Dok, waktunya sepertinya sudah harus kita akhiri. Meskipun banyak oke. pertanyaan, untuk teman-teman yang masih mau bertanya lebih banyak ke Dokter Nia, silahkan dicatat di atas ini kelihatan ya akunnya @laviniasuryadi. Boleh dilanjutkan di sana atau nanti kita bikin edisi selanjutnya lagi, Dok. Part Boleh, 2 boleh. kesehatan mental atau Boleh, topik-topik boleh. lain yang untuk merawat Odai. Ini banyak yang bilang Boleh, topiknya kena boleh. banget ya, topik pekerjaan, diskriminasi, dipandang jijik, Ya, perasaan ya, cemas, pasti. tidak dimengerti. Semoga meskipun sangat singkat bisa membantu teman-teman untuk setidaknya sudah tahu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk merawat kesehatan mental kita dan menolong diri kita, mulai dari mengatur nafas tadi, kemudian journaling, mencatat masalah kita, kemudian menulis pencapaian-pencapaian, dan juga membangun kesadaran dengan menulis kira-kira solusi apa yang bisa kita pakai untuk masalah-masalah kita. Dok, ada lagi yang mau ditambahkan untuk konklusi bincang-bincang kita malam hari ini, Dok? Ya, pokoknya tenang aja. Ini proses panjang. Nggak bisa diburu-buru, nggak bisa jadi instan gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba pakai presto, tiba-tiba hilang tuh duka 4, langsung ke tahap 4. Nggak bisa. Hmm, Memang untuk untuk memang nggak mudah. tuh. Kan kan selalu Odai juga bilang sama orang kalau misalnya orang preaching gitu ya, orang khotbahin, lu nggak tahu jadi gue sih. Ya memang bener. Itu nggak mudah. Mhm. Jadi nggak apa-apa. Lewatin aja prosesnya, sayangin diri sendiri gitu ya. Cara menyayangi diri sendiri ya udah satu itu, nulis untuk diri sendiri. Pokoknya servis untuk diri sendiri. Itu dulu aja. Ya, oke. Dimulai dari situ dan nanti bisa berkembang lebih jauh lagi. Saya percaya banget dengan Iya. ini. Karena saya juga melakukannya di awal-awal dulu, nulis, Ya. gambar, memvisualisasikan, dan membantu banget untuk teman-teman yang belum memulainya, mungkin bisa dimulai malam hari ini sebelum tidur ya, Dok ya. Ya, betul betul. Lo makin cepat dimulai, semoga semakin cepat membantu. Dok,
Terima kasih banyak Dokter Nia. Terima kasih juga kemarin last minute diminta langsung bersedia untuk mengisi malam hari ini. Semoga bisa ketemu lagi, bincang-bincang lagi. Ya, Terima ya, ya, kasih ya. sudah membantu Silakan. kita semua dan Ya, thank you persilahkan. Mbak Asri. Iya, Stay teman-teman, healthy. you too. Stay healthy juga untuk teman-teman yang malam ini bergabung juga. Semoga Ya, semakin sehat, semakin pulih, dan percayalah, tadi seperti dibilang, episode cemas itu tidak selamanya. Episode susah, sedih, dan terusnya juga tidak permanen ya dok ya. betul, betul, Iya, betul. Ya. teman-teman sehat selalu ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita juga bisa membawa topik-topik yang terus bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Yuk, lagi dok. malam. See Semoga you kapan-kapan bermanfaat. lagi dalam Bye. bermanfaat kok dok. Terima kasih.